Haruhiro adalah seorang pria menyedihkan, tipe beta yang terbangun di sebuah dunia fantasi. Di dunia ini, ia akhirnya membentuk sebuah parti yang beranggotakan dua wanita tercantik. Namun, setelah pemimpin parti mereka tewas, Haruhiro terpaksa mengambil alih kepemimpinan sebuah kelompok dengan IQ kolektif yang lebih rendah. Dengan kemampuan peringkat SS miliknya, Haruhiro harus memastikan mereka tetap hidup saat menjelajahi Dungeon yang dipenuhi monster. Kisah ini dimulai ketika Haruhiro terbangun dalam kegelapan total. Ia tidak mengingat apapun tentang masa lalunya, termasuk bagaimana ia bisa berada di tempat tersebut. Tiba-tiba, sebuah gerbang terbuka. Haruhiro keluar dan mendapati sekelompok orang lain yang sama bingungnya, menatap langit malam dengan ekspresi kosong. Tak jauh dari sana, berdiri beberapa penjaga yang kemudian mengarahkan mereka menuju sebuah kedai kecil. Kedai itu dikelola oleh seorang pria yang tingkah lakunya agak menyimpang, yang memperkenalkan dirinya sebagai Brittany. Ia mengklaim bahwa dunia ini bernama Gribar, lalu menyambut mereka dengan nada santai. Salah satu pria berambut putih langsung menyuruh Brittany diam dan meminta penjelasan, sambil bersikap dengan melontarkan hinaan. Brittany langsung membalas dengan mengeluarkan belati dan menempelkannya ke leher pria itu. Ia berkata bahwa dirinya paling membenci pria sok jago. Meski diancam, Renji tetap bersikap menantang dan bahkan meraih belati tersebut. Brittany akhirnya memilih untuk melepaskannya. Ia memberikan mereka lencana traine serta sedikit uang, lalu membiarkan mereka bertahan hidup sendiri menghadapi monster dunia ini. Keesokan harinya, Haruhiro bergabung dengan para pemain yang tidak terpilih oleh parti manapun. Mereka sepakat menunjuk Manato sebagai pemimpin dan memutuskan untuk bergabung dengan guild yang berbeda. Haruhiro mencoba masuk ke guild pencuri dan bertemu seorang pelatih bernama Barbara, yang langsung menyeretnya ke latihan brutal. Setelah 7 hari latihan tanpa ampun, Haruhiro resmi menjadi seorang pencuri sejati. Sementara itu Moguzo Uzo si gendut menjadi seorang prajurit. Ranta menjadi Dark Knight. Yume menjadi hunter. Shihoru menjadi mage. Dan Manato akhirnya menjadi seorang priest. Beberapa hari kemudian, kelompok Haruhiro mengejar seekor goblin. Ran mencoba menyerangnya, tetapi serangannya diblok. Goblin itu membalas dengan serangan brutal, memaksa Ran terus mundur. Haruhiro akhirnya ikut menyerang, tetapi ia juga kalah dan terjatuh. Ran berteriak menyuruh Haruhiro membunuh goblin tersebut. Haruhiro membalas dengan ancaman kasar, mengatakan akan menancapkan pedang itu ke tempat yang tidak pantas. Tepat saat itu, sebuah anak panah nyaris mengenai Haruhiro yaitu tembakan dari Yume, yang akurasinya lebih mirip Stormtrooper. Manato segera menenangkan mereka dan menyuruh semua orang tetap kompak serta fokus pada senjata jarak dekat. Mendengar itu, Moguzo mencoba menyerang, tetapi pedang raksasanya malah tersangkut di pohon. Goblin tersebut sempat melakukan tarian aneh sebelum menyerang Moguzo, ia melompat mundur. Goblin itu kemudian berbalik dan melihat Shihoru si waifu kelompok mereka, lalu menyerang dengan kecepatan luar biasa. Shihoru belum sempat menggunakan sihir ketika Manato datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Shihoru menangis hanya karena luka gores kecil, tetapi Manato langsung menyembuhkannya. Manato kemudian berkata bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati. Kata-katanya meningkatkan moral semua orang, meski Ranta masih tak percaya bahwa goblin yang seharusnya monster terlemah bisa membuat mereka sekacau ini. Haruhiro akhirnya menyadari kenyataan pahit bahwa saat ini, merekalah yang bahkan lebih lemah dari monster terlemah sekalipun. Mereka pun terpaksa melarikan diri. Keesokan paginya, Haruhiro bangun saat fajar dan langsung diganggu oleh Ranta, yang mengejek mata sipitnya. Percakapan mereka sempat berubah menjadi debat politik, sebelum Manato masuk dan memanggil mereka turun karena sarapan sudah siap. Haruhiro sadar bahwa hari itu sebenarnya giliran dirinya memasak. Namun, Manato menyuruhnya tidak khawatir karena ia terlihat sangat lelah setelah pertarungan kemarin. Di bawah, Moguzo sedang melahap makanan tanpa henti, sementara Yume menatapnya dengan kagum. Mereka berenam sarapan di halaman. Manato bertanya apakah semua baik-baik saja, lalu mengusulkan agar mereka kembali ke hutan. Ia menjelaskan bahwa 2 goblin saja sudah terlalu berat, jadi mereka harus mencari goblin tunggal dan mengalahkannya. Ran tidak terlalu setuju karena ingin mendapatkan EXP sebanyak mungkin, tetapi akhirnya menerima rencana tersebut. Mereka masuk ke hutan, dan saat matahari hampir terbenam, Yume melihat 4 goblin sedang bersantai di tepi sungai. Meski dompet mereka kosong, mereka memutuskan mundur karena mustahil melawan 4 goblin sekaligus dengan kondisi mereka saat ini. Mereka pun kembali untuk mencoba lagi esok hari. Malam itu, Haruhiro terbangun untuk buang air kecil dan menyadari bahwa Manato tidak ada di kamar.
Ia keluar dan melihat Manato baru saja kembali. Manato mengaku pergi minum di kedai, tetapi sebenarnya ia mencari informasi tentang dunia ini dan apa yang sebenarnya terjadi. Haruhiro menuangkan teh untuk Manato dan berterima kasih atas kerja kerasnya demi tim, lalu mereka saling jabat tangan dalam keheningan. Keesokan paginya mereka kembali memasuki hutan. Di sana, Shihoru melihat seekor goblin yang sendirian sedang minum di aliran sungai dan segera melaporkannya kepada seluruh tim. Mereka langsung bersiap dengan senjata dan perlahan bergerak menuju sungai. Seluruh anggota bersembunyi di balik semak-semak, sementara Haruhiro mengeluarkan belatinya dan bersiap memberi sinyal. Namun sebelum itu terjadi, Ran, si otak-otot malah berteriak keras dan berlari ke arah goblin, membuat musuh itu langsung waspada. Haruhiro ikut mengejar. Goblin tersebut mencoba kabur, tetapi Yume menembakkan panah yang berhasil menghentikannya. Sementara itu, entah kenapa Ran justru sibuk bertarung dengan pepohonan di sekitarnya. Haruhiro terpeleset dan jatuh ke tepi sungai. Goblin itu langsung menyerangnya. Haruhiro berhasil menghindar dan mencoba melakukan serangan balasan, tetapi meleset dan malah terlibat adu senjata jarak dekat. Tiba-tiba ia teringat latihannya. Dengan cepat, ia mengiris pergelangan tangan goblin. Serangan itu membuat goblin murka. Makhluk itu kembali menyerang dengan lebih ganas. Haruhiro terus menghindar sambil berlari menjauh, sementara Manato berteriak menyuruh semua orang menyerang secara bersamaan. Ran maju dengan ayunan liar, tetapi meleset dan justru terhempas ke tanah. Goblin itu langsung mencoba menghabisinya, namun Manato berhasil menyelamatkan Ran menggunakan tongkatnya. Shihoru melantunkan mantra dan melepaskan sihir, tetapi tembakannya meleset jauh dari sasaran. Mereka mengepung makhluk menyedihkan itu. Moguzo menyerang tanpa henti untuk menjaga tekanan, tetapi goblin tersebut melompat mundur dan langsung ditusuk dari belakang oleh Ran. Goblin itu berada di ambang kematian dan mulai berteriak keras, membuat semua orang sedikit gentar. Ran memaksa dirinya untuk tetap tenang dan kembali menyerang. Ia bertabrakan langsung dengan goblin tersebut. Haruhiro dan Yume ikut menyerang, tetapi mereka terpental mundur oleh kekuatan goblin. Shihoru mencoba sekali lagi, dan kali ini serangannya berhasil mengenai goblin. Namun sebelum Haruhiro bisa memanfaatkan kesempatan itu, goblin melemparkan belati ke arahnya. Belati itu menancap di bahu Haruhiro, membuatnya menjerit kesakitan. Goblin itu langsung menerjang dan menindih Haruhiro, siap menghabisinya. Pada detik terakhir, Haruhiro menusukkan belatinya ke leher goblin. Ran mendorong tubuh goblin menjauh, dan Moguzo mengakhiri pertarungan dengan pukulan mematikan ke kepala makhluk itu. Semua orang terdiam, terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Yume segera berlari ke arah Haruhiro dan membantu mencabut belati dari bahunya, sementara Manato langsung menyembuhkannya. Ran kemudian menggeledah tubuh goblin dan menemukan sebuah koin perak yang tergantung di lehernya. Tiba-tiba, goblin itu bergerak dan menyapu kaki Ran, lalu mencoba kabur. Ran mengejarnya, menebasnya hingga jatuh, lalu menusuk punggungnya. Goblin itu masih hidup. Dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, Ran menusuk dadanya berulang kali sampai yakin makhluk itu mati. Setelah itu, Ran terjatuh ke tanah dan menangis. Haruhiro menyadari tangannya gemetar hebat akibat yang dialaminya. Mereka kembali ke kota, menjual barang yang didapat, lalu membagi hasilnya. Sebelum berpisah, Haruhiro memutuskan berkeliling pasar dan melihat berbagai macam orang termasuk Ran, yang tampak murung sambil makan sendirian. Anggota lain menikmati waktu mereka dengan cara masing-masing. Sore harinya, mereka berkumpul kembali di jembatan dan menatap matahari terbenam bersama sebelum kembali tidur, karena keesokan harinya mereka harus kembali bekerja demi makan. Keesokan pagi, Moguzo kembali melahap makanan tanpa henti. Haruhiro pulang dari belanja dan memberinya beberapa telur sambil bercanda agar mereka bisa jadi kekar. Setelah itu, ia membangunkan anggota lainnya. Ran mengejek Yume dengan mengatakan bahwa dadanya datar yang langsung dibalas tamparan keras. Hari itu semakin memburuk ketika hujan turun saat mereka berada di hutan, memaksa mereka berteduh di bawah tenda. Yume dan Haruhiro keluar untuk mengintai dan menemukan bekas api unggun serta jejak kaki goblin. Haruhiro menghitung setidaknya 3 pasang jejak dan memutuskan untuk mundur. Mereka kembali ke kelompok dan sepakat untuk pulang hari itu juga, karena situasinya terlalu berbahaya. Mereka menyadari bahwa bertarung dalam hujan deras hanya akan berujung sia-sia. Artinya, hari itu mereka tidak mendapatkan apapun lagi. 3 hari berlalu tanpa hasil karena hujan tak kunjung berhenti. Mereka miskin sampai ke titik di mana Haruhiro bahkan tidak mampu membeli pakaian dalam.
Ia terpaksa mencuci dan memakai ulang celana dalam yang sama. Keesokan harinya, mereka pergi ke sebuah kota tetangga yang telah hancur total. Tempat itu dikenal sebagai markas para goblin. Kabar baiknya, goblin di sana tidak terlalu waspada, sehingga menjadi target yang relatif mudah. Haruhiro mengintai lebih dulu dan menemukan seekor goblin yang sedang tertidur di sebuah rumah kosong. Ia segera melapor kepada kelompok. Mereka pun bergerak untuk berburu. Setelah mengambil posisi, Ran merayap perlahan dan menusuk leher goblin itu sebelum makhluk tersebut sempat bangun. Goblin itu menjerit dan mencoba melawan, tetapi Manato segera memukul wajahnya, lalu menghantam kepalanya hingga tewas. Dari goblin itu, mereka mendapatkan cukup banyak jarahan. Moral tim pun meningkat, meski Manato mengingatkan bahwa masih terlalu cepat untuk merayakan kemenangan. Mereka tetap harus kembali dengan selamat. Sejak hari itu, kota reruntuhan tersebut menjadi lokasi favorit mereka. Mereka sering menemukan goblin yang sedang tidur dan mudah dibunuh. Sesekali mereka harus bertarung terbuka, dan terkadang juga melihat kelompok goblin berjumlah 4 hingga 5 ekor. Namun, melawan mereka secara langsung jelas di luar kemampuan, sehingga kelompok itu selalu dihindari. Fokus mereka tetap pada goblin tunggal yang tidak berpengalaman. Perlahan tapi pasti, mereka mulai mengumpulkan uang. Akhirnya, setelah menawar sengit, Haruhiro berhasil membeli pakaian dalam baru. Ran dan Moguzo menghabiskan sebagian uang mereka untuk makanan, bahkan membawa banyak persediaan pulang. Namun Manato menegur mereka agar tidak terlalu boros. Ia menjelaskan bahwa jika mereka menabung cukup banyak, mereka bisa mempelajari skill baru yang akan membantu dalam pertempuran. Semua setuju, lalu kembali beristirahat untuk bersiap berpetualang esok hari. Pagi berikutnya, Manato dan Shihoro keluar untuk membeli kebutuhan pagi. Saat perjalanan pulang, Manato berhenti untuk memberi makan burung. Shihoro memperhatikannya dengan rasa ingin tahu. Manato bertanya apakah ia ingin mencoba. Meski awalnya menolak, Shihoro akhirnya setuju. Saat Shihoro mengulurkan tangan, dan seekor merpati meloncat ke telapak tangannya. Shihoro terkejut, dan hampir terjatuh. Untungnya, Manato sigap menangkapnya tepat waktu. Wajah Shihoro memerah, dan sejak hari itu, ia terlihat semakin dekat dengan Manato. Hari itu mereka kembali ke reruntuhan untuk berburu goblin. Salah satu goblin berlari lurus ke arah Ran. Ran langsung menerjang untuk menyerang, tetapi goblin itu dengan mudah menghindari tebasannya. Saat Ran terlibat duel langsung, Haruhiro dan Yume mengambil posisi. Shihoro kemudian menunjukkan skill barunya, Air Slash, yang memungkinkannya menyerang dari jarak jauh. Memanfaatkan gangguan itu, Haruhiro berlari mendekat, menghindari tebasan goblin, lalu menusuk punggungnya. Goblin itu jatuh dan mati di tempat. Yume membersihkan senjatanya, sementara Ran menggeledah mayat goblin tersebut. Namun, mereka segera menyadari bahwa masih ada goblin lain di sekitar. Shihoro langsung menggunakan skill barunya yang lain, Shadow Beam, dan menembakkannya ke arah salah satu goblin yang lengah. Goblin itu terikat di tempat. Manato menghantam bahunya dengan tongkat, mematahkan lengannya, lalu Ran mengakhiri hidupnya dengan satu tebasan. Sementara itu, Moguzo juga sedang bertarung. Ia terlibat adu pedang dengan goblin lain. Berkat kekuatan fisiknya, Moguzo unggul. Ia menghantam kepala goblin itu, lalu mengaktifkan serangan spesial yang menghantam tubuh monster tersebut hingga terlempar ke dinding. Ran melompat dan memberikan serangan penutup. Setelah mengumpulkan jarahan, mereka duduk untuk makan siang. Perburuan pagi itu sangat sukses. Mereka membicarakan betapa pesatnya perkembangan tim dan bagaimana mereka kini mampu bekerja dengan mengalahkan musuh dengan relatif mudah. Bahkan, mereka mulai mempertimbangkan kemungkinan menghadapi kelompok goblin yang lebih besar, mengingat pengalaman dan kekuatan mereka yang terus meningkat. Akhirnya, mereka bangkit untuk melanjutkan perburuan sore. Namun saat Manato memimpin di depan, Haruhiro melihat sesuatu berkilau di atas sebuah bangunan. Tanpa berpikir panjang, ia meloncat ke arah Manato dan mendorongnya menjauh. Pada saat yang sama, sebuah anak panah melesat dan menancap di bahu Haruhiro. Haruhiro terjatuh ke tanah. Manato segera berlari ke arahnya, tetapi sebelum ia sempat menyembuhkan Haruhiro, goblin itu kembali mengokang senjatanya dan menembakkan baut berikutnya. Proyektil tersebut menancap di kaki Haruhiro, membuatnya menjerit kesakitan. Moguzo segera mengangkat tubuh Haruhiro dan membawanya ke tempat yang lebih aman, sementara belati Haruhiro terjatuh entah kemana. Manato langsung mencoba menyembuhkannya.
Namun sebelum ia menyelesaikan mantranya, jeritan para gadis menggema. Dari dalam sebuah rumah runtuh, muncul seekor goblin raksasa. Ran langsung berlari ke arahnya, sementara Moguzo masih sibuk menghadapi goblin lain. Men berteriak menyuruh semua orang mundur. Meski masih berusaha melawan, mereka segera menyadari kenyataan pahit bahwa jumlah musuh terlalu banyak. Jika mereka tidak melarikan diri, mereka semua akan mati. Mereka berpencar di antara bangunan dan mulai kabur. Salah satu goblin memanjat ke atap, lalu menembakkan baut dari atas dan mengenainya tepat di punggung Manato. Meski terluka, Manato tetap berlari. Akhirnya mereka berhasil masuk ke hutan. Semua terengah-engah. Haruhiro melihat wajah Manato yang pucat lalu ambruk ke tanah. Sebuah panah terlihat menancap di punggungnya. Mereka semua mengerumuninya dan berusaha menolong. Namun hanya Manato yang bisa menggunakan sihir penyembuhan. Ia mencoba menyembuhkan dirinya sendiri tetapi gagal. Dan darah terus mengalir. Haruhiro dengan panik bertanya apa yang harus mereka lakukan. Men mencoba mengatakan sesuatu, tetapi kata-katanya terputus. Tubuhnya melemas, dan ia meninggal karena kehabisan darah, tepat di hadapan mereka. Mereka mencoba segalanya untuk menyelamatkannya, tetapi sudah terlambat. Dengan langkah gontai, mereka kembali ke kota dan langsung menuju kuil sambil membawa tubuh Manato. Haruhiro berlari ke arah pendeta kepala dan memohon agar Manato diselamatkan. Pendeta tua itu memeriksa tubuh Men, lalu menggeleng pelan. Ia mengatakan bahwa Manato sudah benar-benar mati. Ran meledak marah dan mengancam pendeta itu. Haruhiro, dengan suara gemetar, memohon agar ia mencoba apapun untuk menghidupkannya kembali. Moguzo menahan tubuh Haruhiro agar tidak maju. Pendeta tua itu berkata dengan tegas bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Ia menjelaskan bahwa Manato harus segera diberi pemakaman yang layak. Di wilayah ini, prajurit yang gugur tanpa pemakaman akan bangkit sebagai zombie dan direkrut oleh pasukan Raja Iblis. Moguzo bertanya apakah Manato harus dikremasi. Pendeta itu mengangguk pelan. Mendengar itu, Shihoru jatuh terduduk karena serangan panik. Haruhiro bertanya apakah pemakaman tersebut membutuhkan biaya. Pendeta itu menjawab bahwa biayanya cukup besar, tetapi jika mereka tidak mampu, ia bersedia menanggungnya karena Manato adalah muridnya. Haruhiro berteriak bahwa mereka akan membayar pemakaman Manato berapapun biayanya. Manato adalah rekan dan sahabat mereka, dan ia pantas mendapatkan perpisahan yang layak. Semua berduka atas kepergian pemimpin mereka dan sosok yang selalu tenang, rasional, dan memastikan semua orang selamat dalam situasi apapun. Setelah prosesi kremasi, abu Manato ditaburkan di sebuah lembah yang indah, dipenuhi bunga-bunga liar, agar ia bisa kembali menyatu dengan tanah. Mereka hanya terdiam di tempat itu, tidak tahu harus berbuat apa. Manato adalah orang yang selalu menyusun rencana dan menggerakkan semuanya. Tanpa dirinya, parti itu terasa kosong dan kehilangan arah. Ran akhirnya berdiri dan mengatakan bahwa ia akan pergi. Haruhiro bertanya kemana. Ran hanya menjawab bahwa kemanapun daripada meratapi orang mati. Ucapannya dibalas dengan tamparan keras dari Yume. Ia berteriak meluapkan seluruh emosinya sebelum akhirnya jatuh berlutut dan menangis. Namun Ran tetap pergi sendirian. Haruhiro dan yang lainnya masih duduk di sana cukup lama. Haruhiro memandang sekeliling dan menyadari bahwa tim mereka perlahan runtuh. Malam itu, Haruhiro dan Moguzo pergi ke kedai terdekat dan melihat Ran duduk sendirian di sebuah meja. Mereka bergabung dan memesan minuman, lalu membicarakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ran mengatakan bahwa ia tidak ingin bertualang lagi. Ia merasa tidak memiliki kemauan untuk masuk ke hutan dan membunuh monster. Ia ingin mencari pekerjaan lain dan menjalani hidup biasa. Haruhiro mencoba menyadarkannya dan berusaha mengingatkannya bahwa lari bukanlah jawaban. Namun ucapan Haruhiro justru memicu ledakan emosi. Ia dan Ran mulai berteriak satu sama lain. Ran bahkan menuduh Haruhiro sebagai penyebab kematian Manato. Menurutnya, jika Manato tidak terkena dua anak panah saat melindungi Haruhiro, mungkin ia masih memiliki cukup tenaga untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Situasi hampir berubah menjadi perkelahian. Tiba-tiba, Moguzo berteriak keras kepada mereka berdua. Semua orang terkejut dan selama ini Moguzo selalu berbicara dengan lembut dan jarang meninggikan suara. Dengan wajah marah, ia menyuruh mereka berhenti bertengkar. Ia menegaskan bahwa kematian Manato bukan kesalahan siapapun. Perlahan, suasana mereda. Akhirnya mereka mulai membahas apa yang harus dilakukan selanjutnya.
Ran mengatakan bahwa ia tidak yakin mereka mampu bertahan sendiri. Tidak ada satupun dari mereka yang setara dengan Manato. Haruhiro membalas bahwa mereka tetap harus melanjutkan hidup. Bahkan untuk sekadar makan dan tidur saja, mereka membutuhkan uang. Saat itulah seorang pria bernama Michiki menghampiri mereka. Ia mengaku mendengar percakapan mereka dari kejauhan dan bertanya bagaimana keadaan mereka. Setelah mengetahui bahwa pemimpin sekaligus sahabat mereka, Manato telah meninggal, Michiki menyampaikan belasungkawanya. Namun ia juga berkata dengan jujur bahwa mereka tidak punya pilihan selain terus maju. Menurutnya, mereka membutuhkan seorang priest secepat mungkin. Michiki menjelaskan bahwa seorang priest adalah inti dari sebuah parti dan seharusnya tidak pernah berada di garis depan. Itu adalah pengetahuan dasar dan logika umum. Setiap musuh yang cerdas akan selalu menargetkan healer terlebih dahulu, karena merekalah yang menjaga seluruh tim tetap hidup. Dalam parti miliknya, priest selalu dilindungi oleh dua warrior, apapun yang terjadi. Ucapan itu membuat Moguzo merasa bersalah. Selama ini, Manato selalu berada di posisi yang mustahil untuk menjadi healer, tank, sekaligus penyerang. Moguzo menunduk, menyadari bahwa seharusnya ia yang berada di garis depan, bukan Manato. Michiki menyuruh mereka berhenti menyesalinya. Semua itu sudah terjadi dan tidak bisa diubah. Yang terpenting sekarang adalah melangkah ke depan. Namun sebelum itu, ia menegaskan satu hal bahwa tanpa priest, mereka semua pada dasarnya sudah mati. Haruhiro berkata dengan getir bahwa tidak ada seorang pun yang mau bergabung dengan parti mereka. Mereka lemah, miskin, dan tidak punya insentif apapun. Michiki menyuruh mereka tetap mencoba. Ia bahkan berjanji akan mencarikan kandidat untuk mereka sebelum kembali ke meja lain. Keesokan paginya, parti itu diperkenalkan pada seorang wanita berwajah datar bernama Mari. Ia adalah seorang priest, tetapi tampilannya berbeda dengan Manato. Tidak ada senyum, tidak ada kehangatan, dan sama sekali tidak ada karisma. Mereka mencoba memperkenalkan diri, tetapi Mari tampak tidak peduli dan langsung bertanya kemana mereka akan pergi. Haruhiro mengatakan bahwa ia berpikir mereka sebaiknya kembali ke reruntuhan. Mari menatapnya dingin dan menyuruhnya menentukan pilihan dengan jelas sebelum berbicara apakah mereka akan ke reruntuhan atau tidak. Ran mencoba menyela dan menyuruh Mari memperbaiki sikapnya. Namun sifat dingin Mari justru membuat Ran sendiri merasa tidak nyaman. Ia akhirnya meminta maaf tanpa alasan. Mari kemudian menyuruh Haruhiro segera bergerak. Jika tidak, ia akan pulang. Seluruh tim merasa canggung. Dinamika parti mereka terasa salah, dan tidak ada yang yakin aliansi ini bisa bertahan lama. Malam harinya, para pria kembali ke kedai untuk mabuk sambil membicarakan situasi sulit yang mereka hadapi. Haruhiro mengingat betapa sulitnya bekerja sama dengan Mari. Saat ia menyusun rencana, Mari menolak ikut bertarung. Menurutnya, ia adalah seorang priest yang harus bersembunyi dan hanya akan menunjukkan diri ketika ada yang terluka. Ran mencoba membicarakan hal ini dengannya, mengatakan bahwa ia tetap harus muncul dalam pertempuran. Namun Mari justru membentaknya. Pertengkaran mereka begitu panas hingga semua orang di sekitar hanya bisa duduk di lantai, menyaksikan Ran dan Mari berdebat soal strategi padahal seharusnya Haruhiro yang bertugas menyatukan mereka. Dalam pertempuran nyata, Mari mengabaikan formasi dan instruksi. Hal ini membuat semua orang frustrasi. Ketika mereka akhirnya bertemu Goblin, Ran terluka, sementara Yume dan Haruhiro berhasil menekan Goblin itu. Haruhiro berteriak menyuruh Mari menyembuhkan Ran sementara mereka menahan Goblin. Namun Mari dengan datar menjawab bahwa luka Ran tidak serius. Ia mengatakan tidak perlu membuang mana untuk luka sekecil itu. Akibat kekacauan ini, Goblin yang sebelumnya hampir kalah justru berhasil memanfaatkan celah dan gangguan itu memberi kesempatan bagi para Goblin untuk melarikan diri. Pertarungan tersebut berakhir tanpa hasil. Haruhiro menenggelamkan kesedihannya dalam minuman. Ia terus memikirkan bahwa Manato pasti bisa mengendalikan situasi ini. Dulu, menghadapi dua Goblin saja terasa seperti hal sepele. Kini, tanpa Manato, Haruhiro merasa dirinya sama sekali tidak mampu menggantikan peran itu. Ran berkata dengan kesal bahwa mereka seharusnya melupakan Mari dan menyusuri kota runtuhan untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Dengan begitu, mereka bisa membeli lencana untuk naik peringkat. Haruhiro menolak. Ia mengatakan bahwa mereka tidak bisa begitu saja menyingkirkan seorang priest dari parti. Tiba-tiba, suasana kedai menjadi hening. Renji masuk, tampil mencolok dengan zirah penuh dari kepala hingga kaki, seolah-olah sedang menjalani fantasinya sendiri. Ia berjalan melewati semua orang,
lalu berhenti di depan Haruhiro dan menyerahkan sebuah koin emas sebagai bentuk simpati atas kematian Minato. Haruhiro segera berdiri dan mengikuti Renji, lalu mengembalikan koin itu. Ia mengatakan bahwa ia menghargai niat baik tersebut, tetapi tidak bisa menerimanya. Renji hanya mengangguk singkat dan melanjutkan perjalanannya. Saat Haruhiro kembali ke meja, Ran langsung marah. Ia mengatakan bahwa satu koin emas setara dengan 100 koin perak dan jumlah yang cukup untuk membeli lencana bagi seluruh tim. Moguzo membela Haruhiro, berkata bahwa Minato tidak akan menyukai jika mereka menerima uang pemberian orang lain. Namun Ran tetap tidak setuju. Haruhiro akhirnya angkat bicara. Ia mengatakan bahwa masalah mereka bukan hanya Mari. Masalahnya adalah mereka semua. Menurut Haruhiro, mereka hampir tidak berkomunikasi sama sekali. Sejak kematian Minato, mereka bahkan nyaris tidak berbicara dengan para gadis. Ran menyuruh Haruhiro mencari cara untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun Haruhiro mengaku tidak tahu harus mulai dari mana. Malam itu, saat hujan turun, Haruhiro berdiri di luar ketika Yume keluar dari kamar mandi. Ia bertanya apakah Yume marah pada mereka. Dengan dingin, Yume menjawab bahwa ia tidak marah. Haruhiro meminta maaf. Ia mengakui bahwa semua ini adalah kesalahannya. Ia seharusnya membicarakan keputusan itu dengan Yume dan Shihoru terlebih dahulu sebelum mengajak Mari bergabung. Ia menjelaskan bahwa dirinya panik, merasa mereka tidak bisa bertahan tanpa seorang priest, sehingga bertindak terburu-buru. Tiba-tiba Yume berteriak bahwa masalahnya bukan soal itu. Ia menerjang Haruhiro dan mulai menangis. Yume mengaku bahwa dirinya dan Shihoru memang tidak pandai mengungkapkan perasaan, dan mereka merasa tersisih sejak Minato meninggal. Haruhiro mengaku bahwa dirinya pun sama buruknya dalam mengekspresikan perasaan. Yume menatapnya dan berkata bahwa dulu mereka berenam adalah teman setim. Namun sejak kematian Minato mereka semua bertindak sendiri tanpa memedulikan satu sama lain. Kata-kata itu menghantam Haruhiro keras. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu berusaha menggantikan Minato, mencoba memikul semuanya sendirian. Padahal Minato tidak pernah seperti itu. Minato selalu mempercayai timnya, memastikan setiap orang menjalankan perannya, dan menghadapi semua rintangan bersama. Haruhiro akhirnya runtuh. Ia menangis dan kali ini, Yume yang memeluknya dan menenangkan, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setelah lama meluapkan perasaan, mereka akhirnya duduk bersandar di tanah, saling berpelukan, seperti sahabat sejati. Yume berkata bahwa ia akan berusaha sebaik mungkin untuk berteman dengan Mari. Ia yakin mereka pasti bisa bangkit kembali. Sementara itu, Shihoru membuka jendela kamar mandinya untuk mengeluarkan uap. Tanpa sengaja, ia melihat Yume dalam posisi yang salah dan terlihat seolah Yume sedang melakukan sesuatu dengan Haruhiro. Haruhiro langsung panik dan menjelaskan bahwa semuanya tidak seperti yang terlihat. Shihoru segera meminta maaf dengan wajah memerah, lalu menutup jendela dengan cepat. Malam itu pun berakhir dengan keheningan yang canggung. Namun, Yume tidak mempermasalahkannya dan mengatakan kepada Haru bahwa ia adalah pemain yang sangat ahli dan suatu hari nanti bisa menunjukkan kemampuannya. Haru justru menyuruhnya pergi, karena perhatiannya sepenuhnya tertuju pada paha ayam panggang milik Shihoru. Keesokan paginya, mereka semua duduk bersama untuk sarapan sambil bersiap memulai petualangan berikutnya. Di tengah obrolan, Yume berkomentar bahwa Mari memang belum terlalu kooperatif. Namun menurutnya, tidak satupun dari mereka yang mencoba mengulurkan tangan persahabatan hangat kepadanya. Yume pun menyatakan bahwa mulai hari ini, ia akan berusaha bersikap ramah pada Mari dan menjadikannya seorang teman. Moguzo menimpali bahwa ia sebenarnya ingin bersikap baik pada Mari, tetapi Mari tidak pernah mau mendengarkan dan juga tidak pernah menyembuhkan siapapun. Ran, dengan penuh percaya diri, mengatakan bahwa ia akan membuat Mari jatuh cinta padanya, dan dengan begitu Mari pasti akan bersikap lebih ramah pada semua orang. Semua orang langsung terdiam akan omongan bodoh Ran itu. Haru kemudian berkata bahwa mereka harus bergerak pelan-pelan, karena Mari tidak mungkin tiba-tiba menjadi akrab dengan seluruh anggota kelompok. Yang lain pun setuju. Kemudian, mereka semua pergi menemui Mari. Kali ini, mereka semua menyapanya terlebih dahulu. Meski pada awalnya Mari mengabaikan mereka, akhirnya ia membalas sapaan itu dan mulai berjalan bersama mereka. Yume mencoba membuka percakapan dengan menanyakan apa yang Mari makan untuk sarapan. Lalu Mari menjawab bahwa ia makan di pagi hari. Yume mencoba melanjutkan percakapan dengan bertanya apakah Mari menyukai camilan tertentu, tetapi Mari hanya menjawab bahwa ia tidak pernah ngemil, dan itulah rahasia tubuhnya yang sempurna. Tak lama,
Mereka memasuki kota yang telah hancur dan bersembunyi di balik reruntuhan setelah melihat sekelompok goblin di depan. Haru segera menyusun rencana. Ia mengatakan bahwa Ran dan Moguzo akan menyerang lebih dulu, sementara Haru dan Yume akan melakukan serangan dari samping. Mari dan Shihoru bertugas memberikan dukungan. Ran dan Moguzo memulai serangan awal, mengejutkan para goblin. Pada saat yang sama, Haru dan Yume menyerang dari sisi lain, menjepit para goblin di tengah. Salah satu goblin menyerang Haru, tetapi ia berhasil menghindar tipis. Shihoru memberikan perlindungan, sementara Yume masuk untuk membantu. Keduanya mulai menekan para goblin di sisi mereka. Di sisi lain, Ran dan Mok justru terkena serangan balik dan mencoba mundur. Mari segera berteriak pada Mok, memerintahkannya untuk tetap maju dan tidak mundur karena ia adalah seorang petarung garis depan. Hal ini membuat Ran marah, dan ia menyebut Mari keras kepala. Ran kembali diserang, tetapi ia berhasil menghindar, menendang goblin itu menjauh, lalu menerjang dengan tusukan kuat yang menancap tepat di leher goblin tersebut. Sementara itu, Mok memenangkan adu pedang dan mengakhiri pertarungan dengan menghancurkan lawannya menggunakan pedang beratnya. Goblin terakhir masih bertahan melawan Haru dan Yume. Makhluk itu menggunakan dua pedang, membuat serangan mereka sulit mengenai sasaran. Mari kemudian datang dan menggunakan mantra Shadow Beam, menjebak goblin itu di tempat dan memberi Yume kesempatan menyerang. Namun goblin tersebut berhasil membebaskan diri dan menghindar tepat waktu. Sayangnya Haru langsung menerjang. Ia menyelinap melewati dua pedang goblin itu dan memberikan tusukan kuat dari belakang, membunuhnya seketika. Mereka semua tampak puas dengan kerja sama tim yang baru saja mereka lakukan. Mari kemudian menghampiri Mok, yang kepalanya sempat terkena serangan. Ia menyuruh Mok melepas helmnya dan mulai memeriksa lukanya. Mari meminta maaf ketika Mok merasa kesakitan, lalu menggunakan kemampuan penyembuhannya untuk menutup luka, menghentikan pendarahan, dan membersihkannya. Ran berteriak agar Mari juga menyembuhkannya, tetapi Mari menjawab bahwa Ran hanya memiliki goresan kecil yang sudah mulai membeku. Jika Ran ingin disembuhkan, ia menyuruhnya menjilat lukanya sendiri. Haru akhirnya menyadari bahwa Mari hanya menyembuhkan orang setelah pertempuran selesai. Dengan begitu, ia bisa menggunakan mananya secara lebih efisien. Untuk pertama kalinya, Haru memahami tindakan Mari. Mereka kemudian masuk ke sebuah rumah kosong untuk beristirahat. Di sana, Haru mencoba mengobrol ringan dan bertanya apakah ada berbagai jenis pendeta. Mari hanya menjawab bahwa ia tidak tahu apapun tentang hal itu. Namun Haru tetap mendesak. Ia mengatakan bahwa Mari seolah memiliki cara tersendiri dalam hal penyembuhan, berbeda dengan Manato yang selalu langsung menyembuhkan begitu mereka terluka. Haru lalu bertanya apa sebenarnya strategi Mari. Mari menjawab singkat bahwa Haru tidak perlu tahu. Haru sedikit frustrasi, tetapi ia berusaha tetap tenang. Ia mengatakan bahwa mereka tidak berniat mencampuri kehidupan pribadinya. Mereka hanya ingin tahu secukupnya agar bisa bekerja sebagai sebuah tim, karena setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Mari memotong ucapannya. Ia berkata bahwa jika Haru tidak menyukai caranya bekerja, ia bisa mengatakannya secara langsung, dan Mari akan pergi saat itu juga. Haru mencoba menjelaskan bahwa maksudnya bukan seperti itu. Tetapi Mari kembali memotongnya dan bertanya dengan kesal apa sebenarnya masalah Haru. Merasa percakapan ini tidak akan berakhir baik, Haru memutuskan untuk membiarkannya untuk sementara. Mereka pun kembali menjelang malam. Malam itu, Haru dan seluruh anggota tim termasuk para gadis mengunjungi tavern. Ran menyuruh mereka semua bersantai, mengingat ini pertama kalinya mereka berada di tempat seperti itu bersama. Di tengah obrolan, mereka melihat Mari masuk ke dalam tavern. Bahkan setelah melihat mereka, Mari tetap mengabaikan dan duduk sendirian. Ran mulai merasa kesal dengan sikapnya dan sejujurnya, siapapun pasti akan merasakan hal yang sama. Namun Shihoru mengingatkan bahwa mereka juga tidak mencoba memanggil Mari untuk bergabung, jadi mereka tidak bisa sepenuhnya menyalahkannya. Ran membalas bahwa mereka tidak punya alasan untuk bersikap perhatian padanya. Yume langsung menimpali dengan mengatakan bahwa mungkin orang tua Ran pun tidak menyayanginya. Perdebatan pun kembali pecah. Keributan itu terhenti ketika mereka melihat seorang satria muda mendekati Mari dan mengajaknya berbicara. Ran mengenalinya sebagai Shinohara, anggota dari klan terkenal. Semua mulai bertanya, apa yang sebenarnya dilakukan Shinohara dengan Mari malam itu. Sementara itu, Haru duduk sendirian di dekat api unggun, memikirkan Manato sambil meragukan kekuatannya sendiri. Tiba-tiba, ilusi Manato muncul di sampingnya dan berkata bahwa Haru bisa melakukannya. Haru menjawab bahwa ia tidak bisa, karena tak satu pun dari para gadis memanggilnya Dedi.
Manato hanya tertawa dan berkata bahwa Haru pasti bisa. Secepat kemunculannya, sosok itu pun menghilang, meninggalkan Haru sendirian dalam kondisi setengah linglung. Keesokan paginya, mereka kembali ke kota reruntuhan. Dalam sebuah pertarungan 1 lawan 1, Haru menebas lawannya, lalu melirik ke arah Moguzo. Ia menyadari bahwa Moguzo terpaksa bertarung dengan hati-hati karena tidak mengenakan helm. Satu serangan ke kepala saja bisa berakibat fatal. Tidak seperti pencuri, Moguzo juga tidak bisa menyerang dari belakang. Haru dengan cepat bergerak memutari goblin itu, sementara Moguzo mendorongnya ke depan. Kesempatan itu dimanfaatkan Haru untuk menebas pergelangan tangan goblin, membuat makhluk itu kebingungan. Moguzo kemudian menghantamnya hingga terjatuh dari jembatan. Saat itu Haru menyadari sesuatu. Selama ini, ia tidak pernah memperhatikan gaya bertarung rekannya. Mungkin inilah alasan ia tidak mampu menyusun strategi sebaik Manato. Saat berjalan melewati sebuah gang, Haru menyarankan Moguzo untuk membeli helm, meskipun hanya yang murah. Ia bahkan menawarkan untuk patungan jika Moguzo kekurangan uang. Moguzo menolak, mengatakan bahwa Haru tidak perlu mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak akan sering ia gunakan. Namun Haru menjelaskan bahwa helm akan memungkinkan Moguzo bertarung lebih terbuka. Dengan begitu, goblin akan lebih fokus padanya, memberi anggota tim lain celah untuk menyerang. Mari mendengarkan percakapan itu dengan saksama. Yume langsung mendukung ide tersebut dan mengatakan bahwa ia juga ingin ikut patungan. Tak lama, Shihoru pun menyatakan hal yang sama. Mereka sepakat untuk membelikan helm yang layak untuk Moguzo. Tak lama, Ran memperingatkan adanya goblin di sekitar. Haru terpaksa beradu senjata dengan salah satunya, sementara goblin lain yang bersembunyi mencoba menyerang Mari. Ran dengan sigap melindunginya, menendang goblin itu menjauh lalu menusuknya hingga mati. Ran berteriak agar Mari berhenti diam di satu tempat karena itu membuatnya menjadi target empuk. Tanpa berkata Mari justru mengayunkan tongkatnya dan menghantam goblin lain hingga terpental. Melihat itu, Haru mulai menyadari sesuatu tentang Mari yaitu tentang caranya bertarung dan caranya bertahan. Bahkan Mari ternyata telah mempelajari teknik menyerang menggunakan tongkatnya. Namun, ia tidak seperti Haru yang maju ke garis depan. Meski begitu, Mari jelas bersedia melindungi rekannya ketika bahaya muncul. Mereka semua akhirnya kembali untuk hari itu. Menjelang malam, saat Mari hendak berpisah, Haru menghentikannya dan mengajak makan malam bersama, mengingat hari itu berjalan cukup sukses. Mari menolak dengan sopan, tetapi kali ini ia berpamitan terlebih dahulu sebelum pergi. Ran menggerutu dan menyebutnya menyebalkan, namun Yume berpendapat bahwa Mari tampak lebih ramah dari biasanya. Menurutnya, Mari perlahan mulai membuka diri. Haru pun setuju. Untuk mengenalnya lebih jauh, Haru memutuskan menemui Shinohara dari klan Oran dan mengajak anggota tim lainnya ikut serta. Malam itu, mereka bertemu Shinohara di sebuah pub dan duduk satu meja. Haru langsung menanyakan tentang Mari, yang tampaknya cukup mengejutkan Shin. Ia mengatakan bahwa Hayashi yaitu anggota timnya mungkin bisa memberi jawaban yang lebih jelas, karena Hayashi pernah satu tim dengan Mari. Hayashi kemudian duduk bersama mereka dan mulai bercerita. Dahulu, mereka juga merupakan sebuah parti beranggotakan 6 orang, sama seperti tim Haru. Sejak awal, koordinasi dan kerja sama mereka sangat baik. Dalam waktu 10 hari saja, mereka sudah mampu mengumpulkan cukup uang untuk naik peringkat, dan semakin hari kekuatan mereka terus berkembang. Inti dari parti mereka adalah Mari. Saat itu, Mari adalah sosok yang ceria dan penuh semangat. Ia tidak pernah membuat siapapun merasa tersisih dan selalu siap membantu. Bahkan luka sekecil goresan pun langsung ia sembuhkan. Meski seorang pendeta, Mari tidak ragu berada di garis depan untuk melindungi rekannya. Menurut Hayashi, Mari sendirian setara dengan 3 orang. Namun, seiring bertambah kuat, mereka menjadi terlalu percaya diri. Mereka menjelajah Dungeon semakin dalam hingga suatu hari memasuki lapisan berbahaya untuk melawan monster tingkat tinggi. Di sanalah mereka bertemu dengan monster putih raksasa yang telah membunuh banyak petualang lain. Seharusnya mereka melarikan diri, tetapi seluruh anggota tim yakin mereka bisa mengatasinya. Itu adalah kesalahan terbesar mereka. Hayashi terhempas dan kehilangan kesadaran. Ketika ia tersadar, 2 rekannya sudah tergeletak tak bernyawa. Sementara itu, prajurit tim mereka berjuang mati menahan monster tersebut. Hayashi berteriak meminta Mari menyembuhkan mereka, tetapi Mari tidak bergerak. Ia hanya memeluk tubuh salah satu rekannya, lalu berbalik dengan air mata mengalir dan berteriak bahwa mana miliknya telah habis. Prajurit mereka penuh luka,
dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Monster itu menghantam sang prajurit hingga terlempar jauh. Meski terluka parah, ia bangkit dengan bantuan Mari dan Hayashi, lalu menyuruh mereka pergi secepatnya. Ia menyerahkan doktek miliknya. Hayashi memahami apa yang harus dilakukan. Ia mengumpulkan doktek rekan mereka dan menarik Mari pergi. Sementara sang prajurit memilih bertahan dan mengorbankan dirinya demi menyelamatkan dua sahabatnya. Hal terakhir yang mereka lihat adalah monster itu menyerang rekan mereka. Lalu ingatan Hayashi menjadi kabur. Setelah kejadian itu, mereka bergabung dengan klan Oran milik Shinohara. Namun Mari tidak bertahan lama. Tinggal di tempat yang sama dengan Hayashi terlalu menyakitkan baginya, karena terus mengingatkan pada orang yang telah pergi. Sejak saat itu, Mari terus berpindah party. Ia tak pernah bertahan lama, takut membangun hubungan dan kembali kehilangan orang yang ia sayangi. Hayashi berdiri, membungkuk pada mereka, dan meminta agar mereka menjaga Mari dengan baik sebelum pergi. Shinohara kemudian berbicara. Ia mengatakan bahwa ia memahami rasa kehilangan, karena ia sendiri telah kehilangan banyak rekan. Ia berpesan agar mereka menghargai kebersamaan, karena seseorang baru menyadari nilainya ketika semuanya telah hilang. Dalam perjalanan pulang, Ran mulai mengeluh. Menurutnya, hanya karena Mari memiliki masa lalu yang berat, bukan berarti mereka harus memperlakukannya secara istimewa. Ran berkata dengan nada tajam bahwa setiap orang di tim ini juga pernah mengalami masa lalu yang berat. Jika Mari tidak mau berusaha melewati itu dan membuka diri untuk berteman, maka ia juga tidak tertarik untuk mencoba. Ucapan itu membuat Yume menangis. Ia menunduk, bahunya bergetar, lalu berkata bahwa mereka seharusnya mencoba memahami Mari. Mereka semua juga telah kehilangan rekan satu tim dan mereka tahu betul seperti apa rasanya. Yume memohon agar mereka setidaknya mencoba berteman dengannya. Haru mendukung perkataan Yume. Ia menatap Ran dan berkata bahwa mereka harus mendengarkan Mari dan memperlakukannya sebagai teman dahulu. Hanya dengan begitu Mari mungkin bisa melihat mereka sebagai rekan, bukan sekadar party sementara. Ran menoleh ke Haru dengan wajah kesal. Ia bertanya berapa kali lagi ia harus mendengarkan Haru. Menurutnya, tak pernah ada yang peduli dengan apa yang ia inginkan dan semua idenya selalu diabaikan. Yume membalas bahwa idenya memang sering buruk, jadi wajar jika diabaikan. Pertengkaran pun kembali pecah. Namun kali ini, Haru terdiam. Ia akhirnya menyadari sesuatu bahwa Ran juga merasa tidak didengarkan. Perasaannya yang selama ini terabaikan. Haru menarik napas panjang, lalu meminta maaf pada Ran. Ia mengatakan bahwa ia akan lebih berhati-hati mulai sekarang dan berusaha menjadi teman yang lebih baik. Ia juga menyuruh Ran berhenti bersikap keras kepala dan meminta maaf kepada Yume atas ucapannya tentang Mari. Ran, meski masih kesal, akhirnya bertanya bagaimana seharusnya mereka bersikap pada Mari esok hari. Pertanyaan itu membuat Haru terdiam. Bahkan dirinya juga tidak tahu bagaimana harus menghadapi Mari sekarang, setelah mengetahui masa lalunya. Keesokan paginya, Haru dan Yume kembali melakukan pengintaian. Cuaca mendung dan hujan turun ringan. Saat menyusuri area, Haru melihat seorang goblin membawa belatinya yaitu senjata yang ia jatuhkan pada hari kematian Manato. Darahnya langsung mendidih. Ia hampir saja menerobos keluar untuk merebutnya kembali, tetapi Yume dengan sigap mendorongnya ke tanah. Sesaat kemudian, sebuah anak panah melesat melewati tempat Haru berdiri sebelumnya. Goblin patroli itu tidak menyadari keberadaan mereka dan terus berjalan. Haru menatap Yume dan meminta maaf. Ia mengakui bahwa dirinya tidak sepenuhnya sadar. Yume menyuruhnya tenang dan menyarankan agar mereka mencari tahu tempat persembunyian goblin tersebut. Sementara itu, Ran, Shihoru, Moguzo, dan Mari menunggu di sebuah bangunan terbengkalai. Mereka menghabiskan waktu sambil berlindung dari hujan. Tak lama Haru dan Yume kembali dalam keadaan basah kuyup dan melaporkan bahwa mereka tidak menemukan target yang aman dan semua goblin bergerak dalam kelompok besar atau berada di posisi yang sulit diserang. Ran langsung menyarankan untuk kembali saja. Yang lain pun mulai bersiap, tetapi Haru menghentikan mereka. Ia mengatakan bahwa ia ingin berbicara dengan Mari terlebih dahulu. Mari tampak terkejut. Ia menatap Haru dengan dingin dan bertanya apa yang ia inginkan. Dengan nada datar, ia berkata bahwa jika Haru ingin menyuruhnya pergi dari party, ia tidak perlu berbasa-basi dan ia akan langsung pergi. Saat itu, Haru menyadari sesuatu. Sejak mereka mengetahui masa lalu Mari, sikap mereka memang berubah. Mari pasti menyadarinya dan mengira mereka berniat menyingkirkannya. Haru segera menegaskan bahwa mereka tidak ingin Mari pergi. Ia mulai bercerita.
Sebelum Mari bergabung, mereka memiliki seorang pendeta bernama Manato, pemimpin sekaligus penopang seluruh tim. Manato tewas di tangan goblin, atau lebih tepatnya, karena kelalaian mereka sendiri. Manato akan langsung menyembuhkan siapapun, bahkan untuk luka sekecil goresan. Ia juga bertindak sebagai perisai bersama Moguzo, dan terkadang bahkan ikut menyerang. Ia menjalankan 3 peran sekaligus, sendirian. Namun Manato tidak pernah mengeluh. Ia menanggung semuanya sampai akhirnya mati. Haru mengakui bahwa setelah Manato meninggal, mereka semua merasa parti ini telah berakhir. Namun untuk bertahan hidup, mereka butuh uang. Dan untuk terus bertarung, mereka butuh seorang pendeta. Dan itulah alasan mengapa Mari ada di sini. Dan alasan mereka ingin Mari bergabung dengan tim sebenarnya sederhana. Haru melanjutkan bahwa pada awalnya, mereka semua hanya orang yang tidak diterima di parti manapun. Manatolah yang memutuskan untuk mendekati mereka menjalin pertemanan, lalu membentuk parti ini. Dan meskipun Manato telah tiada, ikatan itu masih ada. Mereka tetap berteman, saling mendukung dalam suka maupun duka. Haru menatap Mari dengan berkata bahwa, apapun yang Mari pikirkan, ia menganggap Mari sebagai temannya. Mari tampak sedikit terkejut mendengar itu. Shihoru kemudian ikut angkat suara, mengatakan bahwa ia juga menganggap Mari sebagai teman. Tak lama satu persatu anggota parti termasuk Ran mengatakan hal yang sama. Mereka semua ingin menjadi teman Mari. Ketika hujan akhirnya reda menjelang sore, mereka pun berjalan pulang. Matahari terbenam menghiasi langit dengan warna keemasan yang indah. Tepat sebelum mereka berpisah, Haru mengajak Mari untuk ikut mencari helm untuk Moguzo. Seperti yang sudah diduga, Mari menolak dengan sopan. Haru tidak menyerah dan mencoba mengajaknya makan malam bersama. Mari menatap mereka dengan mata yang sedikit sendu dan berkata bahwa ia masih membutuhkan waktu. Setelah itu, ia berpamitan dan berlari pergi, meninggalkan parti yang kemudian melanjutkan perjalanan ke pasar. Mereka berhasil menemukan helm yang cukup layak untuk Moguzo dan kembali untuk beristirahat. Sejak saat itu, perburuan goblin menjadi jauh lebih mudah. Dengan helm barunya, Moguzo bisa maju tanpa rasa takut, dan tim perlahan kembali ke jalur yang benar. Hari demi hari, kerja sama mereka semakin solid dan cukup kuat untuk menumbangkan 4 goblin sekaligus tanpa kesulitan berarti. Di saat yang sama, hubungan mereka dengan Mari pun semakin membaik. Perlahan tapi pasti, Mari mulai membuka diri. Mereka rutin berburu di reruntuhan, sampai akhirnya orang mulai mengenal mereka sebagai pembasmi goblin. Setiap kali mereka masuk ke kedai, selalu ada yang menggoda atau mengejek julukan itu, membuat Ran kesal. Namun harus selalu menenangkannya bahwa mereka tidak berbohong. Serangan demi serangan terus mereka lancarkan. Goblin yang tersisa tak lagi menjadi ancaman. Dengan uang yang terkumpul, mereka meningkatkan perlengkapan dan kemampuan masing-masing. Haru mempelajari kemampuan Silent Step, yang menyamarkan langkah kakinya agar bisa menyelinap lebih efektif. Shihoru menguasai Shadow Magic yang dapat membuat musuh tertidur sesaat. Ran memperoleh Backstep untuk menciptakan jarak dengan cepat, serta terus, serangan tusuk berkecepatan tinggi yang sering mengejutkan musuh. Moguzo berinvestasi pada kemampuan Warcry, yang melumpuhkan musuh sejenak dan cukup lama bagi Yume agar akurasi yang meningkat untuk menghabisi target. Mari sendiri berada beberapa tingkat di atas mereka, sehingga tidak perlu mengembangkan kemampuan baru untuk sementara waktu. Sementara itu, Haru mempelajari kemampuan langka bahwa sesekali ia bisa melihat jalur sempurna yang harus ditempuh pedangnya. Jika tebasan itu mengenai sasaran, musuh akan tumbang hanya dengan satu serangan. Malam itu, mereka beristirahat dengan tenang. Mereka telah memutuskan bahwa hari berikutnya adalah saatnya menghabisi sisa goblin di reruntuhan sekali dan untuk selamanya. Mereka yakin, kini mereka cukup kuat untuk melakukannya. Dan yang terpenting, untuk membalas kematian Manato. Keesokan paginya, mereka berkumpul untuk persiapan penyerbuan. Sebelum berangkat, mereka melakukan satu pembicaraan terakhir. Semua tangan saling bertumpuk di tengah. Haru kemudian berbicara, menyebut betapa ia menyukai tongkat milik Manato dan berjanji bahwa hari ini adalah hari pembalasan. Hari di mana mereka akan menuntaskan segalanya demi rekan mereka yang telah gugur. Ketika mereka memasuki area ini, Manato telah direnggut dari sisi mereka. Haru mengatakan bahwa ia tidak akan pernah bisa menggambarkan rasa sakit yang ia rasakan saat itu, dan ia tidak ingin merasakan hal yang sama lagi. Karena itu, tujuan utama mereka kali ini hanyalah satu, yaitu bertahan hidup dan keluar dari tempat ini dengan selamat. Mari yang akhirnya membuka diri. Dengan suara pelan, ia mengakui bahwa ia pernah membiarkan temannya mati di sebuah dungeon.
Namun kali ini, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa tidak seorang pun dari mereka akan mati di sini. Hari itu tampak biasa saja bagi para goblin. Beberapa dari mereka berpatroli, sementara yang lain tidur, bermain kartu, bahkan ada yang bermain catur tanpa menyadari bahwa hari membosankan mereka akan segera berubah menjadi kekacauan penuh darah. Yume mulai bergerak, menyelinap perlahan di belakang salah satu goblin. Di sisi lain, Haru dan Ran telah mengambil posisi di dekat tangga, siap menyerang. Sementara itu, Moguzo, Mari, dan Shihoru bersembunyi di dalam reruntuhan, menunggu sinyal penyergapan. Yume keluar dari persembunyian, membidik dengan tenang, lalu menancapkan anak panah ke leher goblin pemegang busur silang, menewaskannya seketika. Sebelum goblin lain sempat menyadari apa yang terjadi, Haru menerjang dan menusuk punggungnya. Aksi itu langsung menarik perhatian kepala goblin yang tengah bermain catur. Salah satu goblin menyerang Haru, tetapi ia berhasil menghindar dan menahan serangan sebisanya. Ran segera masuk dan menggorok leher goblin tersebut, menjatuhkannya ke tanah. Di sisi lain, Moguzo mendobrak pintu, membangunkan seluruh goblin di dalam bangunan. Teriakan dan kekacauan pun pecah. Para goblin mulai membangunkan pasukan mereka, sementara parti Haru bergerak sistematis membersihkan ruangan demi ruangan. Dua goblin muncul dari tangga, tetapi Moguzo langsung menghantam salah satunya hingga remuk ke dinding. Goblin satunya melompat, namun Shihoru sigap memberi perlindungan dengan Shadow Blast, membuatnya terhuyung sesaat. Saat tubuhnya jatuh, Ran menebasnya di udara, membunuhnya seketika. Moguzo pun menghabisi goblin terakhir dengan satu pukulan kuat. Tanpa membuang waktu, mereka bergerak menuju lantai atas agar para goblin tidak sempat berkumpul. Namun, sekelompok goblin bersenjata busur silang sudah menunggu dan langsung menghujani mereka dengan tembakan, memaksa tim berlindung. Seekor goblin besar muncul dan menghantam meja tempat Moguzo berlindung, membuatnya terlempar ke ruang terbuka. Goblin itu mengayunkan pentungnya dan menghantam Moguzo ke dinding. Ran segera maju, menahan goblin kecil agar Moguzo bisa menghadapi yang besar. Yume menembakkan anak panah ke arah Jenderal Goblin, tetapi musuh itu jauh lebih tangguh. Ia mematahkan anak panah dan menerjang dengan tusukan cepat. Mereka berhasil menghindar, tetapi serangan lanjutan mendorong Haru mundur meski sempat ia tahan. Yume menyerang dari belakang, memaksa jenderal bertahan. Kesempatan itu dimanfaatkan Haru untuk mengiris bagian pinggangnya. Sementara itu, Moguzo terlibat duel frontal dengan goblin besar, saling bertukar pukulan keras. Ran kewalahan menghadapi dua goblin sekaligus. Ia menggunakan backstep untuk menciptakan jarak sambil berteriak meminta bantuan. Haru membalas bahwa ia juga sedang sibuk menghadapi goblinnya sendiri, yang melancarkan dua serangan cepat sebelum akhirnya dipukul mundur oleh Yume. Shihoru akhirnya mendapatkan posisi yang tepat. Ia melantunkan mantra dan melepaskan Shadow Magic, membuat goblin besar tertidur seketika. Itu adalah kesempatan emas bagi Moguzo untuk mengakhiri pertarungan, namun pada saat terakhir, serangan Moguzo terhalang oleh sebuah batu yang dilempar goblin lain, sementara goblin lain menampar goblin besar itu hingga terbangun. Haru menyadari dengan getir bahwa para goblin mulai memahami sihir dan itu adalah masalah besar. Keadaan berbalik. Jenderal Goblin menusuk bahu Yume, sementara Ran mencoba menyerang namun tertahan. Melihat Yume terluka, Haru langsung menerjang untuk melindunginya dan Haru menerjang Jenderal Goblin, tetapi serangannya ditahan dan ia justru terdorong mundur. Sang jenderal mulai menyerang tanpa henti, memaksa Haru terus kehilangan pijakan. Haru menyadari bahwa jika keadaan ini berlanjut, ia pasti akan menerima serangan mematikan. Untungnya, Mari datang tepat waktu. Ia segera bertukar posisi dengan Haru. Saat Jenderal Goblin menyerangnya, Mari dengan tenang menahan tebasan tombak itu, lalu memukul kepala musuhnya dengan tongkatnya. Celah itu dimanfaatkan Haru untuk kembali menyerang, menghujani dada sang jenderal dengan tusukan beruntun. Namun, Jenderal Goblin masih bertahan. Dengan sisa tenaga, Haru menusuk jantungnya, tetapi monster itu menahan serangan tersebut dengan tangannya dan menghantam Haru menggunakan gagang tombaknya, mendorongnya menjauh. Haru hendak menyerang lagi, tetapi Mari lebih dulu menggunakan sihir penyembuhannya pada Yume. Ketika mereka kembali mengalihkan perhatian ke arah jenderal, musuh itu sudah melarikan diri. Sementara itu, Ran dan Moguzo masih terlibat pertarungan sengit. Meski tubuhnya sekuat benteng, Moguzo beberapa kali terpental oleh pukulan boncer dan mulai merasa pusing. Namun ia tetap bertahan, membuka ruang bagi rekannya untuk bertarung. Shihoru mencoba menembakkan Shadow Blast lagi ke arah boncer, tetapi musuh itu berhasil menghindar dan kembali menghantam Moguzo. Moguzo terjatuh ke tanah.
Mari segera melemparkan sihir penyembuhan padanya, sementara Yume kembali terjun ke medan tempur. Melihat situasi semakin genting, Shihoru memutuskan bertindak sendiri. Ia berlari ke depan sambil melantunkan mantra, lalu menembakkan Shadow Blast dari belakang. Kali ini, serangannya mengenai sasaran tepat saat dua goblin menerjang dan menjatuhkannya. Bouncer terhuyung dan pingsan sesaat dan waktu yang cukup bagi Moguzo untuk menghantamnya dengan pukulan penentu, menghancurkan lantai di bawah mereka. Melihat itu, dua goblin lainnya panik dan melarikan diri. Ran menggunakan kemampuan dash, menusuk salah satu dari belakang dan membunuhnya. Shihoru berhasil diselamatkan tanpa luka serius. Bahkan Ran mengakui keberaniannya. Setelah berkumpul kembali, mereka memutuskan mengejar goblin terakhir untuk mengakhiri semuanya. Mereka naik ke lantai paling atas dan menemukan Jenderal Goblin duduk di kursinya, dan sekarat. Darah menetes dari tubuhnya, napasnya berat, dan ia hampir tak bisa bergerak. Ran melangkah maju dan menempelkan pedangnya ke leher sang jenderal. Namun sebelum ia sempat menghabisinya, terdengar suara desir tajam. Mereka menoleh dan melihat Mari tertembak panah dari arah balok di atas. Mari terjatuh ke lantai. Haru segera menangkapnya, sementara Jenderal Goblin bangkit kembali dan mencoba mengejar Haru. Yume menebas kaki sang jenderal, memperlambatnya, sementara Haru menerima anak panah di lengannya demi melindungi Mari. Ran kembali mencoba menghabisi jenderal itu, tetapi zirahnya menahan serangan dan malah menghantam Ran hingga terlempar. Moguzo datang tepat waktu dan mendaratkan pukulan berat, akhirnya membunuh Jenderal Goblin. Sementara itu, Goblin pemanah melarikan diri keluar jendela. Ran mencoba mencari jalan untuk mengejarnya, sementara Haru terlihat diliputi ketakutan. Mari, yang masih sadar, memintanya menenangkan diri dan merawat lukanya. Goblin itu bersiap menembak siapapun yang mengejarnya. Haru menggunakan kecerdasannya dan ia melempar jubahnya lebih dulu, memancing goblin itu melepaskan tembakan. Setelah itu, Haru melompat keluar dan menerjang. Goblin itu membuang busur silangnya dan mengeluarkan belati yang ia curi dari Haru. Mereka bertarung sengit. Goblin itu melompat dan mendarat di belakang Haru, tetapi Haru segera membalas dengan combo cepat, menendangnya ke tanah hingga belati itu terlepas dari tangannya. Haru naik ke atas tubuh goblin itu, berniat mengakhiri hidupnya. Namun keadaan berbalik. Mereka berguling di atap, dan goblin itu berhasil berada di atas Haru, mencekiknya. Dengan sisa tenaga, Haru meraih belati yang lain dan menusukkannya ke leher goblin tersebut, membunuhnya tepat saat Yume tiba untuk membantu. Setelah membalaskan kematian pemimpin dan sahabat mereka, parti itu kembali ke lembah. Mereka berdiri di depan makam Minato, tepat saat salju pertama musim itu mulai turun. Dalam keheningan, mereka mengucapkan kata perpisahan untuknya. Mari berdiri agak jauh, memperhatikan mereka dari kejauhan. Tak lama, satu persatu anggota parti mengeluarkan lencana baru mereka. Shihoru melangkah mendekati makam Minato dan mengeluarkan sebuah lencana lain yaitu lencana yang mereka belikan khusus untuknya. Ia meletakkannya di atas batu nisan, lalu emosinya runtuh. Shihoru menangis, sementara Yume memeluk dan menenangkannya. Setelah itu, mereka semua beranjak pergi. Dalam perjalanan pulang, Haru mulai berbincang dengan Mari. Untuk pertama kalinya, Mari terlihat terbuka kepadanya. Kesempatan itu membuat Haru mencoba rayuan terbaiknya, tetapi Mari hanya tersenyum tipis. Ia mengatakan Haru harus mencoba lagi lain kali sebelum mereka akhirnya berpisah. Keesokan paginya, Haru terbangun lebih awal seperti biasa. Namun, ia segera teringat bahwa mereka telah sepakat mengambil hari libur karena hari sebelumnya sangat melelahkan, baik secara fisik maupun mental. Ia turun ke bawah dan mendapati Moguzo sedang memasak sarapan. Haru menyikat giginya sambil berpikir apa yang akan ia lakukan sepanjang hari. Mereka sarapan di luar. Haru menggigit roti hangat buatan Moguzo dan menyantapnya bersama semur. Ia bertanya kemana yang lain pergi. Moguzo menjelaskan bahwa Ran sudah berangkat sejak pagi dengan pancingnya dan kemungkinan akan menghabiskan seharian di tepi sungai tanpa hasil. Shihoru juga sudah keluar sejak pagi. Saat Haru menanyakan Yume, Moguzo menggeleng, ia belum melihatnya sama sekali, membuat Haru menduga Yume masih terlelap di tempat tidur. Haru lalu bertanya rencana Moguzo di hari libur ini. Moguzo menjawab bahwa zirahnya rusak cukup parah setelah pertarungan terakhir dan pedangnya mulai tumpul, jadi ia akan pergi ke Pandai Besi untuk memperbaikinya. Haru mengejeknya karena tidak memanfaatkan hari libur untuk bersenang-senang, lalu mengatakan bahwa ia sendiri akan keluar seharian. Sebelum pergi, Haru mengingatkan bahwa mereka akan bertemu di kedai malam nanti.
Tanpa tujuan jelas, Haru berjalan menyusuri kota. Di sebuah jembatan, ia menemukan Shihoru sedang memberi makan burung dengan riang. Haru menceritakan resep roti baru Moguzo. Shihoru tersenyum dan berkata ia pernah mencobanya dan rasanya luar biasa. Mereka lalu menikmati matahari terbit bersama, mengingat saat dulu datang ke tempat itu pada senja hari, sebelum akhirnya berpisah. Haru membeli beberapa sate daging dari pedagang kaki lima dan kembali berjalan tanpa arah, mencari sesuatu yang menarik di kota yang terasa sepi. Tak disangka, ia melihat Mari sedang membaca buku di sebuah kafe. Mari tampak terkejut melihatnya. Haru meyakinkan bahwa ia bukan penguntit, membuat Mari tertawa kecil dan mempersilakannya duduk. Sambil menyeruput kopi, Mari bercerita bahwa ia tinggal di lantai atas kafe itu sejak keluar dari guild lamanya. Ia sering turun untuk menikmati waktu sendiri. Haru sempat berdiri, mengira Mari ingin kembali sendirian, tetapi Mari menenangkannya dan berkata ia justru senang ditemani. Ia mengelus makhluk aneh mirip perpaduan kucing dan hewan bertanduk yang berbaring di dekat meja. Obrolan mereka mengalir ringan. Mari mengusulkan agar suatu hari mereka semua datang ke kafe itu untuk menikmati teh bersama, dan Haru setuju. Mari juga bercerita bahwa dulu ia tinggal di penginapan murah seperti mereka, hingga akhirnya mendapatkan cukup uang untuk hidup lebih layak. Haru tersenyum dan berkata bahwa suatu hari nanti, parti mereka juga akan pindah ke tempat yang lebih baik karena hasil kerja mereka belakangan ini cukup menjanjikan. Di sisi lain kota, Ran masih duduk di perahunya, menunggu ikan yang tak kunjung datang. Ia melihat seseorang memanjat tebing batu dengan lincah yang ternyata Yume, memamerkan kemampuan panjat tebingnya. Sementara itu, Moguzo menikmati tidur siang dengan puas setelah mengambil kembali perlengkapan yang telah diperbaiki. Menjelang sore, Mari dan Haru meninggalkan kafe bersama, berjalan menuju kedai untuk bertemu kembali dengan yang lain. Namun sebelum berpisah, Haru dan Mari berhenti. Mereka berdiri berdampingan, menatap matahari terbenam yang indah, cahaya jingga memantul di permukaan laut. Untuk sesaat, dunia terasa sunyi. Malam harinya, mereka semua kembali berkumpul di kedai. Tawa dan obrolan ringan memenuhi ruangan, hingga tiba-tiba Michiki muncul lagi, nyaris tersandung saat menghampiri mereka. Dengan ekspresi serius, ia memberitahu bahwa ada kejadian aneh di kota. Menurutnya, beberapa petualang pemula masuk ke kota reruntuhan dan justru bertemu goblin bersenjata lengkap. Beberapa anggota tim mereka tewas, sementara sisanya mengalami luka berat. Mari langsung menimpali. Ia yakin bahwa mereka telah membersihkan goblin di area utama reruntuhan. Namun sangat mungkin goblin lain kembali ke sana untuk mengambil alih wilayah itu dan membalas dendam. Michiki mengangguk, membenarkan cerita tersebut. Dari kabar yang beredar, goblin itu tanpa siap tempur, berpatroli dengan penuh amarah dan menyisir seluruh kota untuk memastikan tak ada petualang yang tersisa. Setelah menyampaikan itu semua, Michiki tertawa kecil dan berkata bahwa hal tersebut bukan urusan mereka, lalu pergi dan sempat meremas dada Haru sebelum menghilang di keramaian. Haru hanya menghela napas panjang. Ia kembali ke meja dan menyampaikan kabar itu pada yang lain. Haru mengusulkan agar mereka kembali ke reruntuhan untuk memastikan keadaan secara langsung. Namun Ran segera memotong, mengatakan bahwa jika rumor itu salah, mereka hanya akan membuang satu hari penuh tanpa hasil. Moguzo lalu mengusulkan untuk mengganti area perburuan. Karena sudah terlalu lama mereka berkutat di reruntuhan yang sama. Mendengar itu, Haru bergumam pelan, bagaimana kalau tambang sirene? Suasana meja langsung membeku. Itu adalah tempat di mana Mari kehilangan seluruh tim lamanya. Haru segera menyadari ucapannya dan hendak meminta maaf, tetapi Ran menyebut itu sebagai ide terbaik Haru sejauh ini. Ia bahkan menyarankan mereka merazia tambang itu dan mengeruk sebanyak mungkin jarahan. Yume tampak ragu. Ia mengingatkan bahwa monster raksasa juga menghuni tambang tersebut. Jika tim Mari saja tidak mampu maka peluang mereka jelas kecil. Ran mendengus dan berkata bahwa setidaknya mereka harus mencoba. Monster itu memiliki hadiah 30 koin emas. Haru menepuk meja, meminta semua orang tenang. Ia menjelaskan bahwa apapun yang terjadi, mereka memang harus mengganti area perburuan. Terlalu lama berada di satu tempat membuat mereka terlena dan akhirnya ceroboh. Haru berkata bahwa kadang kita perlu tantangan, dan yang aku tahu, tidak ada tempat lain selain tambang itu. Maka dengan ekstra hati-hati dan menghindari monster raksasa. Yume akhirnya angkat bicara. Ia mengatakan bahwa berpetualang di tempat yang sama tidak selalu buruk, apalagi kemampuan mereka telah meningkat dan risiko belakangan ini lebih terkendali. Namun Haru menjawab jika mereka terus bermain aman, perkembangan mereka akan mandek. Yume mengangguk setuju.
Tiba-tiba, Mari berdiri dari kursinya. Napasnya memburu, dengan wajah pucat saat ia menatap Haru ia berkata akan keluar sebentar. Ia berjalan pergi sendirian. Haru langsung bangkit dan mengejarnya keluar, tetapi Mari telah menghilang. Ia memandang langit penuh bintang, mencari hingga akhirnya melihat sosoknya di puncak tangga batu. Haru mendekat, namun sebelum sempat berkata apa-apa, Mari tersungkur, lututnya melemas. Dengan suara bergetar, ia meminta maaf karena melarikan diri. Saat itu, Haru menyadari kesalahannya bahwa ia telah mengusulkan tempat yang menjadi luka terdalam bagi Mari. Bagi Mari, melangkah melewati luka mental itu sangat berat. Ia mengakui pada Haru bahwa dirinya tidak yakin bisa tetap tenang dan terkendali ketika mereka memasuki tambang sirena. Haru memahami perasaannya. Ia meyakinkan Mari bahwa ia tidak akan pernah memaksanya berada dalam situasi yang membuatnya tidak nyaman. Namun justru kata-kata itu memberinya sedikit keberanian. Mari menyadari bahwa jika semuanya dibiarkan seperti ini, ia tidak akan pernah bisa melangkah maju dan hidup seperti itu bukanlah kehidupan yang ingin ia jalani. Ia menatap Haru dan dengan suara pelan berkata bahwa ia membutuhkan bantuan seluruh tim. Dan ia tidak yakin bisa menghadapinya sendirian. Haru menjawab tanpa ragu. Mereka akan selalu berdiri di sisinya. Mereka adalah teman, dan Mari bisa sepenuhnya bergantung pada mereka kapanpun. Mari bangkit, menyeka air matanya, lalu mengucapkan terima kasih atas kata-kata Haru. Ia mengatakan bahwa dirinya menantikan petualangan mereka berikutnya. Sebelum memasuki tambang sirena, mereka semua sepakat untuk meningkatkan perlengkapan dan kemampuannya demi memperbesar peluang untuk pulang dengan selamat. Haru pergi ke kuil pencuri untuk menemui pelatihnya, Bara Calin. Suasana di antara mereka terasa sedikit canggung sejak pertemuan terakhir. Namun dalam sekejap Bara sudah menempelkan pisau ke leher Haru. Ia berkata dingin bahwa jika itu adalah pertarungan sungguhan, Haru sudah mati dalam sekejap. Tanpa memberinya kesempatan bicara, Bara membanting Haru ke lantai. Dan latihan pun dimulai dengan berat. Bara menghajarnya setiap kali ada kesempatan, seolah melampiaskan semua tenaga dan emosinya. Setelah Haru dipukuli berkali-kali, Bara akhirnya memberinya hadiah yang aneh. Ia duduk di atas perut Haru dan mulai menggodanya, menanyakan apakah ia pernah tidur dengan perempuan atau belum. Dan Haru menjawab jujur. Meski dalam timnya ada 3 perempuan, ia terlalu payah hingga tak satu pun dari mereka pernah meliriknya. Bara menertawakannya tanpa ampun. Namun Haru segera mengalihkan pembicaraan dan bertanya tentang jalur cahaya aneh yang kadang ia lihat saat bertarung dan jalur yang seolah menunjukkan arah tebasan terbaik. Mendengar itu, ekspresi Bara berubah. Ia tampak cukup terkesan dan mengatakan bahwa itu pertanda baik. Hanya petualang yang telah mengumpulkan banyak pengalaman yang bisa melihatnya, dan itu pun hanya sesekali. Sambil menjelaskan, Bara bahkan melakukan handstand di atas tubuh Haru, lalu memperingatkannya agar tidak besar kepala. Kemampuan itu bukan sesuatu yang istimewa. Haru bertanya apakah Bara juga bisa melihatnya. Bara mengatakan bahwa ia memang kadang melihatnya, tetapi kemampuan itu tidak bisa dipaksakan. Ia datang dengan sendirinya. Jika Haru ingin melihatnya lebih sering, satu-satunya cara adalah menjadi lebih kuat. Setelah itu, latihan kembali dilanjutkan tanpa ampun. Beberapa hari berlalu, dan akhirnya tim telah siap untuk menjelajahi tambang sirena. Mereka berdiri memandang pegunungan di hadapan mereka, sementara Haru memberikan peringatan terakhir. Wilayah ini belum mereka kenal, jadi kehati-hatian adalah segalanya. Dengan itu, perjalanan mereka dimulai. Begitu mereka masuk, pertempuran langsung pecah. Haru berhadapan dengan monster aneh yang mencoba menghantam wajahnya. Haru menghindari serangan itu dan mencoba membalas, tetapi gagal dan terpaksa mundur. Ia menabrak Ran, yang juga sedang terdesak. Di sisi lain, Moguzo menghabisi lawannya dengan satu tebasan bersih. Yume mencabut pisaunya, melempar satu ke leher musuh, lalu menggunakan yang lain untuk menggorok tenggorokannya tanpa ragu. Melihat kondisi Haru dan Ran, Moguzo bergegas membantu. Ia menyerbu musuh Haru, menarik perhatian monster itu. Haru memanfaatkan kesempatan tersebut, menyergap dari belakang, mengunci tubuh lawan, lalu menusukkan belatinya ke dada sebelum melompat mundur. Moguzo mengangkat pedangnya untuk mengakhiri, namun monster itu sudah roboh tak bernyawa. Tanpa membuang waktu, mereka segera bergerak menuju Ran, yang masih bertahan sambil menahan serangan lawannya. Sebelum mundur, Ran sempat melantunkan mantra. Ia membentuk simbol aneh di udara mirip tanda terlarang lalu melemparkan cairan merah ke arah musuhnya. Skill barunya itu membuat lawan ketakutan dan ragu mengambil keputusan,
hingga gerakannya menjadi kacau. Monster itu kemudian menerjang Ran dan menyerangnya tanpa henti. Ran hanya bisa terus menggunakan dash untuk mundur, kehilangan posisi dengan cepat. Haru sempat bertanya apakah ia butuh bantuan, tetapi Ran menolak dan menyuruh Haru mengurus urusannya sendiri. Namun pada akhirnya, Ran menemukan celah. Ia menebas pergelangan tangan monster itu, lalu melompat ke udara dan mengakhiri pertarungan dengan satu tebasan mematikan. Setelah area itu aman, mari menjelaskan bahwa monster yang mereka hadapi disebut Shiobi. Di hidung mereka terdapat cincin khusus yang berfungsi sebagai jimat, dan benda itu bisa dijual dengan harga cukup tinggi di pasar. Mari juga menambahkan bahwa Shiobi yang mereka lawan barusan hanyalah tipe terlemah yang biasanya berkeliaran di dekat pintu masuk tambang. Semakin ke dalam, jumlah Shiobi akan jauh lebih banyak, dan kekuatan mereka pun meningkat drastis. Mereka segera mengumpulkan sebanyak mungkin jimat dari tubuh para Shiobi, lalu melanjutkan perjalanan. Saat turun ke lantai berikutnya, mari memperingatkan mereka dengan nada serius. Di level ini, Shiobi normal berkeliaran bebas, dan pilihan terbaik adalah menghindari pertempuran sebisa mungkin. Mereka berjalan perlahan hingga terdengar suara lolongan dari kejauhan, membuat suasana menegang. Haru mencoba menenangkan semua orang dan memimpin langkah ke depan. Moguzo mendadak berhenti. Ia merasa mendengar sesuatu. Mereka semua mengintip ke sebuah lubang di dinding dan melihat beberapa Shiobi tertidur di dalamnya. Mari mengatakan bahwa mereka sangat beruntung karena Shiobi itu tidak sedang berpatroli. Ran sempat berhenti dan mempertimbangkan untuk membantai mereka semua demi jarahan mudah. Namun Haru menegurnya, mengatakan bahwa itu tindakan pengecut. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat beberapa Shiobi mulai terbangun, mereka memasuki sebuah ruangan besar. Shihoru langsung menggunakan sihir bayangan, mengubah tanah menjadi semacam pasir hisap yang membuat para Shiobi tidak bisa bergerak. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh tim. Mereka menghabisi musuh satu persatu dengan serangan presisi ke titik-titik vital. Salah satu Shiobi yang bersembunyi berhasil dilihat oleh Haru. Ia menyelinap dari belakang dan, pada saat itu, kembali melihat jalur pembunuhan itu. Haru menarik napas dan menenangkan dirinya, lalu mengikuti garis itu hingga ke leher lawannya. Satu tusukan bersih Shiobi itu tewas seketika. Setelah mengumpulkan jimatnya, mari mengakui bahwa tim Haru lebih kuat dari yang ia perkirakan. Mereka berhasil menghadapi Shiobi normal tanpa banyak kesulitan. Namun ia segera memperingatkan bahwa tantangan sesungguhnya masih menunggu. Di level berikutnya, terdapat pemimpin Shiobi yang dikenal sebagai Elder. Ran ingin langsung melanjutkan ke bawah, tetapi Haru menahannya. Ia mengatakan bahwa mereka sebaiknya mundur untuk hari itu dan tidak memaksakan diri. Mereka sudah lelah, dan menghadapi musuh yang lebih kuat dalam kondisi seperti ini sangat berbahaya. Ran terlihat kecewa, tetapi akhirnya mengalah. Mereka semua kembali untuk beristirahat malam itu. Saat berbaring, Haru kembali memikirkan Manato. Ia menyadari bahwa secara keseluruhan, kerja tim mereka berjalan cukup baik kecuali Ran. Ran adalah sumber masalah terbesar. Ia tidak mau mendengarkan siapapun dan selalu menerjang bahaya. Haru memutuskan untuk membicarakan hal ini. Ia bertanya pada Ran apakah mereka bisa berbicara sebentar. Ran ternyata belum tidur. Ia bangkit dan berjalan keluar, Haru mengikutinya. Di luar, Haru bertanya apa pendapat Ran tentang tim mereka. Ran menjawab dengan nada kasar bahwa ia tidak punya pendapat apapun. Bagi Ran, party hanyalah sekumpulan orang yang bekerja bersama tidak lebih. Ia mengatakan bahwa ia sudah menjalankan tugasnya dengan baik, dan itu saja yang penting. Seperti hari ini, ia telah membuktikan bahwa ia bisa mengalahkan musuh sendirian tanpa bantuan siapapun. Ran memang berhasil mengalahkan musuh sendirian. Namun Haru menegaskan bahwa jika Ran mau menerima bantuan, musuh itu bisa dikalahkan jauh lebih cepat dan mereka bisa menghemat banyak tenaga. Ran menanggapi dengan dingin. Ia berkata bahwa jika ia terus berpikir bahwa rekan satu timnya akan selalu datang menolong, maka suatu hari ia akan berada dalam bahaya besar ketika terjebak sendirian oleh musuh. Selain itu, jika ia mampu menghadapi musuh seorang diri, maka anggota tim lain bisa fokus pada tujuan lain, sehingga efisiensi tim secara keseluruhan akan meningkat. Haru mulai menyadari bahwa Ran memikirkan posisinya di dalam party dengan caranya sendiri. Meski begitu, ia tetap menegaskan bahwa Ran tidak bisa selalu bertindak tanpa berkonsultasi dengan tim. Ran merasa ia tidak memiliki kewajiban untuk meminta izin sebelum melakukan sesuatu. Haru pun berkata bahwa sifat Ran yang terlalu gegabah membuat tim sulit memahami apa yang sebenarnya ia inginkan. Ia mengingatkan bahwa mereka bekerja sebagai sebuah tim, dan kerjasama hanya bisa terwujud melalui komunikasi.
Ran membalas dengan mengatakan bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun menurutnya, Haru selalu bersemangat menyoroti kelemahan Ran. Ia lalu bertanya balik, apa sebenarnya kelemahan Haru sendiri? Haru terdiam. Ia belum pernah memikirkan apa yang tidak ia kuasai. Ran menyeringai. Ia berkata bahwa mereka boleh saja berpura-pura menjadi tim yang akrab dan ramah, tetapi ia tidak punya alasan ataupun keinginan untuk bersikap akrab dengan siapapun. Ia akan terus melakukan apa yang paling ia kuasai. Setelah mengatakan itu, Ran berjalan pergi dan kembali ke tempat tidurnya. Keesokan paginya, Haru terbangun oleh suara pisau yang menghantam papan kayu. Ia bangkit dan melihat Yume sedang berlatih melempar pisau. Haru terkesan dengan kemampuannya. Yu menunjukkan pisau-pisau baru yang baru saja ia beli dan menjelaskan bahwa ia berlatih setiap hari untuk meningkatkan akurasinya. Setelah melakukan peregangan, mereka kembali memasuki Dungeon. Mari memperlihatkan kemampuan barunya dan serangan yang tidak menghasilkan banyak kerusakan, tetapi mampu membuat musuh mati rasa dan melemah. Kemampuan ini bekerja sangat baik dikombinasikan dengan Ran dan Moguzo, yang bisa langsung masuk dan menghabisi musuh dengan serangan berat. Dalam salah satu pertarungan, Ran meleset dan terlihat kesulitan menghadapi musuh. Tanpa ragu, Haru melompat ke punggung monster itu dan menusuk lehernya. Pada saat yang sama, Ran menusukkan pedangnya ke tubuh musuh, nyaris mengenai Haru dengan selisih yang sangat tipis. Haru sempat merasa kesal, tetapi ia memilih untuk mengabaikannya, menyadari bahwa Ran memang terlahir ceroboh dalam hal itu. Ia lalu bergerak membantu Yu, yang sedang berjuang menahan salah satu shinobi. Haru menebas kaki monster itu, memberi Yu celah untuk melancarkan dua serangan telak. Moguzo mengakhiri pertarungan dengan kemampuan barunya, Air Thrust, yang memungkinkannya menutup jarak dengan cepat dan menyerang dari jarak menengah. Tak lama kemudian, mereka akhirnya berhadapan dengan salah satu elder. Shihoru langsung menggunakan sihirnya untuk memperlambat pergerakan monster tersebut. Haru mengatakan bahwa jika mereka bermain dengan strategi yang tepat, mereka bisa mengalahkannya tanpa mengalami luka sedikit pun. Namun sebelum rencana apapun disusun, Ran langsung menyerang dan menusuk elder itu, menghabisinya dalam sekejap. Setelah itu, mereka turun ke level berikutnya. Area tersebut tampak seperti lahan pertanian terbuka. Semua orang mengamati sekitar dengan waspada, hingga Yu melihat sekelompok makhluk aneh yang menyerupai hewan bergerak ke arah mereka. Ran mencoba menusuk salah satunya dengan pedangnya, tetapi Haru segera melarangnya. Keduanya kembali terlibat adu mulut. Tiba-tiba, Moguzo menyuruh mereka berjongkok. Mereka semua langsung merunduk dan melihat sekelompok shinobi sedang berpatroli, mencari tanda-tanda penyusup. Ran menyarankan agar mereka membunuh semuanya saja, tetapi Mari menentang ide itu. Ia memperingatkan bahwa jumlah shinobi di area ini sangat banyak, dan jika mereka ketahuan, para shinobi akan menyerbu mereka tanpa henti. Sayangnya, Ran tersandung kawat jebakan. Suara alarm pun terdengar. Para shinobi mulai melolong dan mencari sumber suara tersebut. Tak lama langkah kaki berat menggema di kejauhan. Mari langsung membeku di tempat. Haru memanggil namanya, tetapi Mari tidak merespons. Dengan hati-hati, Haru mengintip dari balik semak-semak dan melihat sesosok monster raksasa dengan pola hitam putih di tubuhnya. Makhluk itu dikenal sebagai Dead Spots Monster yang pernah membantai seluruh tim lama Mari. Yume mencoba mengintip ke arah sumber suara, tetapi Haru segera menariknya ke bawah. Sementara itu, Mari masih terpaku di tempat, tubuhnya gemetar karena panik. Haru mendekatinya dan menyentaknya agar kembali sadar, sementara Dead Spots terus mengendus udara, mencari mereka dan ia bisa mencium bau manusia. Mari meminta maaf karena sempat kehilangan fokus, lalu menyuruh mereka semua mengikutinya dengan tenang. Mereka berhasil turun ke level berikutnya dengan selamat. Namun, tempat itu terasa seperti neraka. Kemanapun mereka memandang, yang terlihat hanyalah lautan lava. Suhu udara meningkat drastis, membuat napas terasa berat. Di kejauhan, mereka melihat sekelompok shinobi sedang bekerja dengan logam, menempa baju zirah. Mari memperingatkan bahwa mereka tidak bisa beristirahat di sini dan harus bergerak cepat. Haru bergerak lebih dulu. Ia melompat dari atas, menyerang salah satu penjaga seperti pembunuh bayaran, lalu menusuk lehernya hingga tewas seketika. Ran dan Moguzo segera menahan tubuh shinobi itu agar tidak jatuh dan menimbulkan suara. Mereka menyeret mayatnya ke tempat tersembunyi, sementara shinobi lain nyaris saja memergoki mereka. Mereka berpindah dari satu perlindungan ke perlindungan lain, hingga akhirnya memasuki sebuah gua. Tempat itu dipenuhi tanaman bercahaya indah dan patung batu. Mereka duduk sejenak untuk beristirahat. Dengan suara berat,
Mari mengatakan bahwa inilah tempat di mana ia kehilangan 3 rekan satu timnya. Ia melangkah maju dan mengambil sebuah tongkat sihir, mengaku bahwa itu dulu miliknya. Saat melarikan diri dulu, ia terpaksa menjatuhkannya di tempat ini. Tiba-tiba, Yume berdiri. Ia berkata bahwa ia mendengar sesuatu. Ran mengambil salah satu tanaman bercahaya dan melemparkannya ke arah suara itu. Cahaya menyibak kegelapan, memperlihatkan 3 sosok berjubah berdiri diam. Mereka melangkah maju, dan Haru langsung menyadari kebenarannya bahwa mereka adalah petualang yang telah menjadi zombie, jasad yang tidak pernah mendapatkan pemakaman layak. Mari pun menyadari siapa mereka. Itu adalah mantan rekannya. Dengan suara bergetar, Mari memanggil nama mereka satu persatu, berharap masih ada sisa kesadaran yang tersisa. Namun ketiganya malah menarik senjata tanpa ragu. Pertarungan pun tak terelakkan. Zombie penyihir segera melancarkan sihir api besar ke arah mereka. Mereka berhasil menghindar dengan susah payah. Mari meminta Haru melindunginya karena ia ingin maju ke depan. Haru segera memahami maksudnya. Mari baru saja mempelajari Dispel Magic, sihir yang bahkan bisa membalikan perubahan pada mayat terkutuk. Namun untuk menggunakannya, ia harus bertarung dalam jarak dekat. Mari melangkah maju tanpa rasa takut. Haru langsung memberi perintah. Moguzo menghadapi zombie petarung, Ran menangani zombie pencuri dengan dukungan Shihoru, sementara Haru dan Yume bergerak di belakang Mari. Moguzo dan Ran menyerang target mereka. Haru berhadapan langsung dengan zombie penyihir, tetapi serangannya dihindari. Sang penyihir segera menciptakan dinding api, memutus pandangan mereka. Ran terdesak oleh zombie pencuri. Shihoru menggunakan sihir bayangannya untuk mengikat musuh itu, memberi Ran kesempatan menyerang. Namun, di luar dugaan, zombie tersebut mampu menahan serangan Ran dan terus bertarung meski terikat. Haru menyadari kesalahannya. Pencuri bukanlah tipe musuh yang cocok dilawan Ran. Serangan berat Moguzo jauh lebih efektif, sementara Ran akan terus dipermainkan dan pertarungan berlangsung lama. Saat ia terdistraksi, sebuah bola api menghantam wajahnya dan Yume juga terkena dampaknya. Mereka terpaksa menjadi lebih hati-hati. Di sisi lain, lawan Moguzo ternyata jauh lebih gesit. Zombie petarung itu melompat ke udara dan melancarkan serangan akrobatik, memaksa Moguzo mundur. Shihoru mencoba menggunakan sihir tidurnya, tetapi tidak memberi efek apapun. Ran berteriak meminta bantuan karena zombie pencuri itu tak mau diam. Menyadari situasi makin memburuk, Haru mengambil keputusan. Ia berlari menyusuri dinding api, lalu melihat Mari menerobos langsung ke dalam kobaran api menuju zombie penyihir. Tanpa ragu, Haru mengikutinya. Di dalam, ia melihat Mari bersiap menggunakan Dispel Magic. Haru segera menyerang penyihir itu, memaksanya mundur dan membuka celah. Celah yang Mari butuhkan untuk membalikan segalanya. Kutukan itu berhasil dibalik. Untuk sesaat, zombie tersebut kembali menjadi manusia seutuhnya, sebelum tubuhnya perlahan berubah menjadi debu. Mari memeluknya erat saat hal itu terjadi, air matanya jatuh. Setelah itu, Haru segera memberi perintah. Ia menyuruh Yume membantu Moguzo, sementara dirinya berlari ke arah Ran untuk menangani masalah di sana. Haru bergabung dengan Ran dan menyerang zombie pencuri. Namun beberapa serangan mereka meleset. Haru pun memutuskan maju langsung dan mulai beradu serangan dengan zombie tersebut. Kemampuan mereka tampak seimbang, tetapi Haru segera menyadari satu hal: jika pertarungannya lama maka zombie itu akan menang. Ia memberi isyarat pada Ran. Haru langsung melancarkan serangan untuk mengalihkan perhatian. Ran memanfaatkan celah itu dan menebas kedua kaki zombie tersebut, menjatuhkannya ke tanah. Mari segera berlari mendekat dan menggunakan sihirnya untuk membalikan kutukan sekali lagi. Tanpa membuang waktu, Ran berlari menuju zombie petarung. Ia menyerangnya bersama Haru, menciptakan celah besar. Haru mengunci tubuh musuh dari belakang, sementara Moguzo mengayunkan senjatanya dan memotong kedua lengan zombie itu. Mari pun mendapatkan kesempatan terakhir untuk menghapus kutukan pada rekan timnya yang tersisa. Untuk sesaat, mereka akhirnya bisa duduk dan menarik napas lega. Namun ketenangan itu hancur seketika. Sebuah ledakan besar mengguncang gua. Dari balik debu dan reruntuhan, Shiobi raksasa masuk ke dalam, melangkah perlahan ke arah mereka. Pemandangan itu membuat Mari kembali dilanda trauma masa lalu. Haru berteriak menyuruh semua orang lari. Ran justru menyuruh Haru menyelamatkan diri ketika monster itu mengayunkan pedang besarnya. Haru nyaris tak selamat, hanya berhasil menghindar dengan manuver meluncur di saat terakhir.
Dead Spots mencengkeram senjatanya dan kembali menyerang. Haru menghindar dan berlari ke sisi lain gua, berteriak agar semua orang segera kabur. Dead Spots muncul dari balik puing-puing dan melolong keras, memanggil shinobi lain di sekitar area. Tak lama, musuh lain datang dengan pedang dan tombak, memblokir jalur pelarian. Haru menyuruh Moguzo menggunakan war cry. Teriakan itu membuat para shinobi kebingungan dan terdiam sesaat, memberi kesempatan bagi tim untuk melarikan diri. Haru meminta Moguzo menggunakannya sekali lagi, tetapi mana Moguzo sudah habis. Akibatnya, Yume tertangkap oleh salah satu shinobi yang hendak menyerangnya. Ran segera menerobos dan mengusir musuh itu. Haru menyuruh Ran menjadi penjaga belakang. Ran menahan serangan shinobi sambil terus bergerak mundur, melindungi rekannya. Mari dan Haru melompat lebih dulu. Moguzo menyusul sambil mengangkat Yume dan melompat bersamanya. Terakhir, Ran melompat dengan bantuan tebasan pedangnya, mendarat tepat di jembatan kayu. Haru berteriak agar mereka bergerak cepat. Jumlah shinobi terus bertambah. Yume berusaha menahan mereka dengan panah, tetapi jumlah musuh terlalu banyak. Tiba-tiba, terdengar suara retakan keras. Dead Spots muncul kembali dan menghantam struktur jembatan. Kayu-kayu patah satu persatu. Haru terjatuh, berusaha berlari di atas balok yang runtuh demi mencapai timnya. Namun ia gagal melakukan lompatan terakhir dan mulai jatuh ke bawah. Di saat genting itu, Ran berhasil meraih lengannya. Haru tergantung di atas jurang kematian. Ran berteriak agar ia memanjat. Saat Haru berusaha naik, hujan anak panah mulai menghujani mereka. Dead Spots mengangkat perisai raksasanya dan melemparkannya ke arah mereka. Haru berhasil naik ke tempat aman. Namun Ran tidak. Tangannya terlepas, dan ia jatuh ke bawah, menghilang di antara reruntuhan dan para musuh. Dari bawah, Ran berteriak agar Haru lari. Ia mengatakan bahwa sekarang Haru adalah pemimpin, dan tugasnya adalah memastikan tim tetap hidup. Haru ingin membantah, tetapi anak panah memaksanya mundur. Ia naik ke area pertanian di atas dan memberitahu tim tentang apa yang terjadi. Dengan suara berat, ia menyuruh Mari membawa mereka keluar dari tempat itu sebelum semuanya mati. Mereka bersembunyi di balik dinding sementara musuh terus menembakkan panah, bersiap untuk bergerak lagi. Sementara itu, jauh di bawah sana, Ran menarik napas dan berteriak ke arah Dead Spots. Ia menyatakan bahwa ia akan mengalahkan monster tambang itu seorang diri. Namun momen kerennya tidak berlangsung lama. Dan serangan panah kembali menghujani Ran, memaksanya berlindung. Para shinobi mulai memanjat puing-puing, tetapi Ran tidak menyerah. Ia melemparkan potongan reruntuhan ke bawah, menghalangi mereka untuk naik dan mendapatkan posisi. Dengan sisa tenaga, Ran berhasil meloloskan diri ke tingkat atas. Ia terhuyung-huyung memasuki area pertanian dan akhirnya roboh ke tanah. Makhluk mirip babi segera mengelilinginya. Ran memanfaatkan situasi itu dengan bersembunyi di tengah kawanan, menenangkan napasnya. Setelah cukup pulih, ia menggunakan sihir kegelapannya untuk memanggil makhluk iblis dan meminta saran. Namun makhluk itu sama sekali tidak berguna. Yang diinginkannya hanyalah kematian semua orang, termasuk Ran. Sementara itu, anggota tim lainnya berkumpul kembali. Mari menyembuhkan Haru. Lalu Haru menyusun rencana untuk menemukan Ran dan membawa seluruh tim keluar tanpa kehilangan siapapun. Mereka bergerak perlahan memasuki area pertanian. Tanpa sengaja, salah satu shinobi mendekati kawanan makhluk babi tempat Ran bersembunyi. Terpaksa, Ran menikam dada shinobi tersebut. Senjata yang terjatuh ke tanah menimbulkan suara keras dan langsung membunyikan alarm. Lonceng peringatan berdentang, memicu pencarian besar-besaran. Dari atas, Haru dan yang lain mendengar keributan itu dan melihat Ran berusaha keluar dari situasi berbahaya. Ran bersembunyi di dalam sebuah lemari, terengah-engah, sementara musuh menyisir area sekitar. Tiba-tiba, Dead Spots menghancurkan lemari itu dan menemukan Ran. Monster itu mencoba menghajarnya sampai mati. Dengan sisa tenaga, Ran bertahan dan menggunakan backstep untuk menghindari serangan, lalu tertatih menjauh. Dead Spots mengejarnya dan nyaris menghabisinya. Tetapi Yume melepaskan anak panah tepat ke mata monster itu. Haru segera menyusul dan menahan Dead Spots. Shinobi lain menyerang Mari dan anggota tim yang lain, tetapi mereka mampu bertahan. Moguzo mulai mengamuk, menghancurkan musuh di sekitarnya. Shihoro akhirnya melepaskan sihir ofensifnya, menciptakan ledakan demi ledakan yang menewaskan banyak shinobi sekaligus. Mari menyembuhkan Ran, sementara Yume berteriak bahwa anak panahnya telah habis. Haru menyuruhnya mundur dan maju ke depan,
membunuh dua monster serigala sebelum kembali berdiri membelakangi Ran. Sementara anggota tim lain membersihkan jalan, mereka memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri ke tingkat atas. Sesampainya di sana, semua berhenti sejenak untuk menarik napas. Mari kembali menyembuhkan luka Ran. Mereka mulai bergerak keluar dari neraka itu, bersyukur masih hidup. Namun kengerian belum berakhir. Dead Spots memanjat sisi jurang dan menyerang mereka sekali lagi. Moguzo menerjang untuk menyerang, tetapi Dead Spots mematahkan pedangnya dan melemparkannya jauh. Bahkan sihir Shihoru pun tak mampu menghentikannya. Haru sadar, kini giliran dirinya yang harus bertindak. Ia berlari maju seorang diri, menghindari serangan Dead Spots, lalu mencengkeram leher monster itu dan mendorongnya jatuh kembali ke jurang bersama dirinya sendiri. Mari berusaha menolong, tetapi Ran memahami situasinya. Ia membawa semua orang pergi, memaksa mereka mundur demi keselamatan tim. Haru terbangun di dasar jurang. Pergelangan tangannya patah. Saat ia mencoba bangkit dan menyesuaikan posisi tubuhnya, Dead Spots juga mulai bergerak. Haru hampir menyerah. Namun di saat terakhir, ia melihat sebuah jalur terbuka. Dengan sisa kekuatannya, ia mengerahkan segalanya. Ia mengikuti alur itu, mengayunkan pedangnya, menusuk mata monster tersebut, lalu membelah tubuhnya dengan tebasan terakhir yang menancap di dadanya. Dead Spots tewas seketika. Haru menatap sekeliling dengan tidak percaya. Tubuhnya akhirnya menyerah, dan ia jatuh tak sadarkan diri. Saat terbangun kembali, ia mendapati dirinya terbaring di tempat tidur. Mari duduk di sampingnya dan menangis bahagia ketika melihatnya sadar. Haru mengetahui bahwa seluruh tim berhasil selamat. Mereka kembali ke lokasi dan menemukan Haru tergeletak di samping tubuh Dead Spots yang telah mati. Malam itu, mereka merayakannya di tavern. Bahkan Ran yang biasanya keras kepala memuji kemampuan Haru dan meminta maaf karena pernah menawarkan koin emas kepadanya saat Manato meninggal. Keesokan harinya, Haru mengunjungi makam Manaro. Untuk pertama kalinya, ia merasa menemukan kata penutupan. Ia berbicara seolah Manato masih ada di sana, berjanji bahwa ia akan memimpin tim sebaik mungkin, apapun rintangan yang menanti.